Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Bagaimana jadinya jika seseorang yang sangat lemah tiba-tiba menjadi manusia overpower dengan kekuatan tanpa batas? Sebagaimana yang saat ini dialami oleh Sung Jinwoo. Dia adalah seorang hunter yang terbilang paling lemah di dunianya. Namun suatu hari ada hal ajaib yang membuat dirinya mendapatkan kesempatan sekali lagi seumur hidupnya. Ketika dirinya tengah dalam situasi hidup dan mati, Jinwoo tiba-tiba saja mendapatkan kemampuan unik sebagai pemain program ajaib yang disebut dengan sistem. Mampukah Jinwoo sekali lagi mengubah takdirnya dengan menjadi hunter terkuat di masa depan? Simak video selengkapnya, di mana kali ini kami akan membahas mengenai alur cerita Solo Leveling Season 1. Sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Tiga tahun yang lalu, kehidupan kota yang terbilang aman dan tanpa hambatan tiba-tiba saja berubah menjadi situasi yang rumit. Muncul banyak monster yang mengganggu kenyamanan semua orang. Entah dari mana datangnya, namun yang jelas kemunculan mereka berasal dari sebuah gate yang misterius. Sebuah gerbang yang di dalamnya berisikan banyak sekali monster jahat. Dan gerbang-gerbang tersebut hanya akan hilang jika ada seseorang yang bisa mengalahkan induk monster tersebut. Dan orang yang bertugas untuk memusnahkan para monster adalah para hunter, di mana mereka juga memiliki range masing-masing berdasarkan kekuatannya. Kekuatan mereka didasarkan pada jumlah mana yang ada di dalam tubuh mereka. Sehingga ada julukan range S, A, B, C, D, dan E. Thank you. 3 tahun telah berlalu, kehidupan di kota masih berjalan seperti biasanya. Meskipun tidak jarang, gerbang-gerbang misterius tiba-tiba bermunculan di sejumlah titik kota. Sama seperti sebelumnya, saat ini pun ada sebuah organisasi hunter yang bertugas untuk membasmi para monster. Mereka yang berprofesi menjadi hunter akan mendapatkan bayaran sesuai dengan monster yang mereka bunuh. Di antara hunter-hunter tersebut, Jinwoo merupakan salah satu hunter yang aktif ikut melakukan tugas. Namun bukan karena dia kuat, melainkan karena himpitan ekonomi. Jinwoo sangat sadar jika dirinya sangat lemah dan sering menjadi beban bagi hunter-hunter yang lainnya. Sehingga dirinya sudah terbiasa dengan semua ejekan-ejekan di sekitarnya. Tidak seperti kebanyakan hunter yang lainnya, Juhi adalah salah satu hunter yang sangat peduli dengan Jinwoo. Sebagai hunter yang bertugas menyembuhkan orang lain dalam timnya, Juhi tampak selalu khawatir dengan pria yang ada di hadapannya, karena Jinwoo sering terluka dan harus dirawat setelah menjalankan misi. Suatu hari mereka mendapatkan sebuah misi untuk membasmi monster yang ada di dalam suatu gate, dan yang memimpin misi kali ini adalah Pasong, yang merupakan salah satu hunter terkemuka sebelumnya. Kali ini Jinwoo harus ikut dalam misi tersebut karena ia sangat membutuhkan uang untuk sekolah adiknya dan juga biaya rumah sakit ibunya. Jinwoo berhasil mendapatkan sebuah berlian kecil setelah dirinya membunuh salah satu monster di dalam gate tersebut. Sayangnya, ia harus menerima serangan dari salah satu monster yang membuatnya terluka sangat parah. Meski sangat ketakutan, Juhi berusaha untuk menyembuhkan luka Jinwoo dengan menggunakan sihir penyembuhannya. Juhi sangat marah dengan keteledoran Jinwoo dan menyuruhnya untuk segera mengundurkan diri sebagai seorang hunter. Dengan senyum kecut, Jinwoo hanya menerima semua perkataan Juhi barusan. Jinwoo sebenarnya juga tidak ingin menjadi hunter karena menyadari jika dirinya sangat lemah. Namun hanya pekerjaan ini yang dia punya untuk menyambung hidup serta membiayai keluarganya. Di sisi lain, saat ini Pasong berhasil membunuh monster besar yang disebut dengan Boss Dungeon. Semua orang heran karena biasanya jika seseorang telah berhasil membunuh induk dari monster atau yang bisa disebut dengan Boss Dungeon, maka gate akan langsung tertutup, jadi mereka akan kembali ke kota. Hingga salah satu di antara mereka akhirnya menyadari jika ada sebuah terowongan di sekitar mereka. Salah satu hunter menyimpulkan jika gate kali ini adalah dungeon 2 lapis. Itu artinya masih ada monster lain yang harus mereka kalahkan di dalam sana. Situasi semakin rumit ketika salah satu dari mereka mengajak untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Mereka tidak sadar jika suatu bahaya besar tengah mengintai keberadaan mereka. Setengah dari orang-orang tersebut setuju dan setengahnya lagi tidak setuju untuk lanjut dalam misi ini. Sehingga hanya Jinwoo saja yang belum menunjukkan pilihannya. Apakah dirinya akan lanjut dalam misi ini atau pulang? Hasil penentuan ada di tangan Jinwoo. Jika ia memilih untuk pulang, maka semua orang yang ada di sana tidak akan bisa melanjutkan misi ini.
Mengingat dirinya sangat membutuhkan uang, Jinwoo tanpa pikir panjang memutuskan untuk lanjut dalam misi tersebut. Sontak saja hal itu membuat Juhee sangat kesal karena Jinwoo yang sudah disembuhkan dengan susah payah malah memilih untuk ikut lagi. Akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanan menyusuri terowongan tersebut. Jalan kemudian buntu dan mereka menemukan sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Pasong memimpin pergerakan di depan. Ia kemudian membuka gerbang tersebut dan akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat besar. Api di ruangan tersebut tiba-tiba menyala dan mereka bisa melihat banyak sekali patung-patung raksasa di dalamnya. Semula tidak ada yang aneh saat mereka masuk ke dalam gedung tersebut, hingga salah satu dari mereka melihat sebuah aksara kuno di batu yang bertuliskan beberapa pesan. Saat mereka tengah membaca pesan tersebut, tiba-tiba Juhee merasakan ada yang aneh dari patung yang ada di hadapannya. Jinwoo juga melihat arah pandangan Juhee. Mereka menyadari jika patung yang terlihat seperti seorang raja tengah melirik ke arah mereka. Hingga tiba-tiba saja pintu gerbang yang semula terbuka, kini tertutup sendiri secara misterius. Semua orang yang ada di dalam pun sangat panik melihat kejadian tersebut, hingga salah satu dari mereka berusaha untuk membuka pintu tersebut. Belum sempat membuka pintu, tiba-tiba saja pria itu dipenggal oleh salah satu patung prajurit yang ada di sana. Situasi kemudian semakin mencekam. Semua hunter histeris menyaksikan kejadian tersebut. Saat itulah mereka menyadari jika patung dewa yang ada di hadapan mereka ternyata hidup. Patung tersebut tiba-tiba saja menyerang mereka dengan laser api dari matanya. Jinwoo yang menyadari hal itu kemudian menyuruh semua orang untuk menunduk. Sayangnya salah satu di antara mereka yakni Pasong harus merelakan tangan kirinya putus terkena laser tersebut. Juhee adalah hunter yang sangat menakut, karena takut dirinya saat ini sangat panik dan tidak bisa melakukan sihir penyembuhan. Jinwoo berusaha membantu menghentikan pendarahan Pasong sebisanya, dan memikirkan cara bagaimana mereka bisa selamat dalam misi kali ini. Pasong memperkirakan jika dungeon yang ada di hadapan mereka memiliki peringkat A bahkan kemungkinan tingkat S, yang tentu saja tidak sebanding dengan mereka. Saat situasi semakin rumit, Jinwoo tiba-tiba saja menanyakan mengenai komandemen yang dibaca oleh Pasong tadi. Pesan pertama adalah hormatilah sang dewa. Setelah mendengar pesan tersebut, Jinwoo kemudian mencoba membuktikannya sendiri. Ketika patung dewa yang ada di depannya akan menyerangnya, Jinwoo kemudian menunduk layaknya menghormati patung tersebut, sehingga patung dewa yang ada di hadapannya tidak jadi menyerangnya. Jinwoo kemudian meminta agar semua orang bersujud mengikutinya. Ia percaya jika pesan yang dimaksud adalah menghormati sang dewa yang saat ini sedang berada di hadapan mereka. Saat semua orang mengira jika mereka telah selamat setelah sujud di hadapan sang patung, hal aneh malah tiba-tiba saja terjadi. Patung dewa yang sebelumnya tanpa ekspresi kini berubah menyeringai dengan senyum yang sangat menakutkan. Semua orang semakin panik ketika patung tersebut bangkit dan berjalan ke arah mereka. Pasong yang panik kemudian menanyakan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya kepada Jinwoo. Jinwoo juga panik dan berusaha keras untuk memikirkan hal apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Kemudian Jinwoo mengatakan jika mereka harus melakukan pesan yang tertulis selanjutnya, yakni pujilah sang dewa. Mendengar kata-kata Jinwoo, salah satu dari mereka kemudian berinisiatif untuk memuji dewa tersebut dan duduk di hadapannya. Namun bukannya berhenti menyerang, patung dewa tersebut malah semakin menyeringai dengan senyum yang lebih menakutkan dan menginjak tubuh pria tersebut sampai hancur. Semua orang panik dan berlari melindungi diri mereka masing-masing. Jinwoo kemudian menyadari jika ada beberapa patung yang memegang alat musik di antara mereka. Patung-patung tersebut tidak menyerang mereka, sedangkan patung-patung yang lainnya bergerak menyerang mereka. Tanpa pikir panjang, Jinwoo menyuruh semua orang untuk lari ke arah patung yang memegang alat musik. Jinwoo menjadi orang terakhir yang sampai di depan patung instrumen, sehingga patung-patung tersebut kemudian mengeluarkan suara khas mereka masing-masing. Jinwoo baru sadar jika inilah maksud dari pesan kedua komandemen tadi tentang pujilah sang dewa. Namun sayang, Jinwoo harus merelakan salah satu kakinya putus terpijak patung raksasa karena dirinya terlambat sampai di salah satu patung musik itu. Di sisi lain, patung dewa itu kemudian kembali duduk di singgasana setelah Jinwoo berhasil membuat semua patung bernyanyi memuji sang dewa. Situasi mencekam kembali berlanjut, di mana saat itu tiba-tiba saja patung dewa memunculkan sebuah altar persembahan di hadapannya.
Jinwoo menyadari jika hal ini mirip dengan mitos-mitos yang ada di luaran sana, di mana hal ini berkaitan dengan sebuah persembahan berupa harta atau nyawa. Kemudian Jinwoo teringat dengan komandemen ketiga yang mereka baca sebelumnya, yakni pesan selanjutnya taatlah kepada sang dewa. Kata-kata Jinwoo kemudian cepat disadari, sehingga salah satu dari mereka kemudian langsung menghunuskan pedang ke arah Pasong dan berniat untuk menumbalkannya. Hunter itu mengatakan jika semua ini terjadi karena keputusan yang dilakukan oleh Pasong yang merupakan ketua dalam misi ini. Pasong tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian merelakan dirinya menjadi persembahan untuk sang dewa. Namun setelah Pasong sampai di altar, tidak ada hal apapun terjadi. Hanya saja api yang ada di belakangnya tiba-tiba menyala. Kemudian Jinwoo meminta dua orang hunter mengantarnya ke altar untuk melihat situasi tersebut. Sesampainya mereka ke altar, tiba-tiba saja 3 api lainnya di sekitar lingkaran menyala. Sehingga saat ini totalnya ada 4 api. Jinwoo kemudian menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam altar tersebut, agar semua api di lingkaran dapat menyala dan untuk mengetahui hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja semua api telah menyala membentuk suatu lingkaran. Tanya itu, pintu gerbang yang ada di depan mereka juga tiba-tiba saja terbuka. Situasi bukan membaik, malahan semakin memburuk, karena kali ini semua patung prajurit yang ada di dalam tempat itu bangkit. Semua orang semakin panik dan bingung harus melakukan apa. Jinwoo juga berpikir keras mengenai hal apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Jinwoo menyadari jika ada api biru yang membentuk lingkaran di antara mereka. Api biru adalah batas waktu yang harus mereka lewati untuk bisa selamat dari para monster tersebut. Namun sayangnya beberapa dari mereka berkhianat dan membuat situasi semakin rumit. Karena setiap orang yang pergi meninggalkan lingkaran akan membuat api merah padam dan monster semakin bergerak cepat ke arah mereka. Di tengah-tengah kebimbangan tersebut, semua orang tidak lagi mempercayai apa yang dikatakan oleh Jinwoo. Bahkan Jinwoo sendiri juga tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Sementara itu, pintu semakin tertutup seiring dengan kaburnya para hunter satu persatu. Hingga kini hanya tersisa 3 orang saja, yakni Jinwoo, Juhi, dan Pasong. Pasong yang sudah kehabisan akal kemudian menyuruh Jinwoo untuk kabur membawa Juhi keluar sebelum pintu benar-benar tertutup. Namun sayangnya, tiba-tiba saja kaki Juhi menjadi lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu artinya Jinwoo dan juga Juhi tidak bisa keluar dari tempat itu karena kaki Jinwoo juga sudah patah. Menyadari situasi yang tidak menguntungkan itu, Jinwoo kemudian meminta Pasong dan Juhi untuk kabur terlebih dulu. Juhi tidak setuju dengan keputusan Jinwoo, namun Pasong kemudian mengerti dan memukul Juhi hingga pingsan. Pasong kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada Jinwoo karena harus meninggalkan Jinwoo sendirian. Ia pergi membawa Juhi yang pingsan. Pasong berharap jika Jinwoo masih bisa selamat, meskipun pada kenyataannya kali ini adalah hal yang sangat mustahil. Kini Jinwoo hanya seorang diri di dalam altar tersebut. Semua api telah padam, namun semua patung semakin gencar menyerangnya. Dalam situasi rumit itu, Jinwoo masih berusaha untuk melindungi dirinya dan meratapi kesedihannya selama ia hidup. Terlahir menjadi hunter yang sangat lemah membuat dirinya harus rela menjadi tumbal dalam misi kali ini. Namun jauh di lubuk hatinya, Jinwoo sangat ingin memiliki kesempatan kedua untuk dilahirkan kembali menjadi orang yang berbeda dan juga nasib yang berbeda. Kini Jinwoo tidak bisa melakukan apapun, karena semua patung menyerangnya membabi buta. Hingga saat ini tubuhnya sudah terbaring di atas altar dengan beberapa anggota tubuh yang telah terpotong. Sebelum patung tersebut menebasnya, Jinwoo mengatakan jika dirinya tidak ingin mati dan berharap jika dia punya kesempatan sekali lagi. Saat ini Jinwoo hanya bisa pasrah setelah tubuhnya tercabik-cabik oleh semua patung yang ada di ruangan mistis tersebut. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi, di mana adegan menunjukkan keberadaan Jinwoo saat ini. Jinwoo tiba-tiba saja terbangun di rumah sakit dan dalam kondisi sehat walafiat. Bukan hanya orang lain saja yang dibuat bingung dengan kejadian ini. Jinwoo juga kebingungan dengan hal tersebut. Padahal barusan saja ia berada di tempat lain dan dalam kondisi hidup dan mati. Merasa ada yang tidak beres, 2 orang dari Departemen Hunter datang ke rumah sakit menjenguk Jinwoo. Sebenarnya kedatangan mereka adalah untuk menyelidiki apakah benar Jinwoo mengalami kebangkitan kedua atau itu hanya kebetulan saja. Jinwoo yang mendengarkan hal tersebut juga merasa agak gugup sekaligus senang, karena ia pikir kali ini dirinya akan menjadi superhero yang sangat kuat. Namun alangkah terkejutnya kedua petugas tadi dan juga Jinwoo, karena berdasarkan data scan yang mereka lakukan, Jinwoo masihlah seorang hunter yang sangat lemah.
Melihat hal tersebut, Jinwoo juga merasa kecewa, dan kedua petugas tadi pun pergi. Jinwoo masih bingung padahal dirinya jelas-jelas dibangkitkan kembali, namun mengapa dirinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Yang membuat dirinya lebih heran lagi adalah sebuah tampilan layar kasat mata yang ada di hadapannya. Jinwoo baru sadar jikanya dirinya lah yang bisa melihat tampilan layar tersebut. Ia sedikit paham jika layar tersebut terhubung bagaikan sebuah game. Dalam game tersebut, Jinwoo diminta melakukan hal apapun seperti perintah yang harus ia lakukan, dan dia hanya memiliki dua opsi, yaitu setuju atau tidak. Sayangnya Jinwoo terkadang harus melakukan perintah tersebut dan tidak bisa mengabaikannya, karena game tersebut akan memberikan Jinwoo hukuman jika ia tidak patuh. Di sisi lain, Jin-ah, adik Jinwoo, baru saja datang mengunjunginya di rumah sakit. Ia sangat khawatir dengan kakaknya tersebut. Namun Jinwoo tidak merespon adiknya itu. Ia malah memperlihatkan layar yang ada di hadapannya pada adiknya itu. Jin-ah ternyata sama dengan dua petugas yang datang tadi. Mereka juga tidak dapat melihat layar yang dimaksud oleh Jinwoo. Sementara itu di kota muncul lagi gate baru yang kali ini letaknya di tengah jalan. Yang jelas saja hal itu sangat mengganggu aktivitas di sana. Di sisi lain, saat ini Jinwoo tengah tertidur pulas di malam hari. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi lagi. Tepat pukul 12 malam, layar game itu muncul lagi dan langsung memberikan peringatan kepada Jinwoo. Namun Jinwoo tidak sempat membacanya karena ia sedang tertidur pulas. Notifikasi pada game tersebut adalah pelatihan menjadi kuat. Dan tidak menunggu waktu yang lama, Jinwoo langsung terbangun. Dan kali ini dirinya sudah berada di tempat yang berbeda, yakni sebuah gurun. Di sisi lain, para perawat yang berniat melihat kondisi Jinwoo terkejut karena mereka tidak menemukan Jinwoo di kamarnya. Sementara itu, saat ini Jinwoo sedang mati-matian berhadapan dengan monster di gurun yang sangat kuat. Jinwoo harus bertahan hidup dalam waktu 2 jam. Jika ia berhasil, maka ia bisa kembali ke dunianya kembali. Dan jika ia gagal, maka ia akan mati dimakan oleh monster tersebut. Dan akhirnya 2 jam pun berlalu. Jinwoo tiba-tiba saja sudah kembali di dalam kamarnya, namun dalam kondisi yang sangat lemah. Dan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka aplikasi game tersebut memberikannya sebuah hadiah. Tak lama kemudian, para perawat datang dan langsung menolong Jinwoo yang sudah terbaring lemah di lantai. Keesokan harinya, kondisi kesehatan Jinwoo pasca dirinya hidup kembali pun mulai membaik. Ia setiap hari terus latihan untuk membuatnya bertambah kuat. Hal ini juga sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh aplikasi game misterius tersebut. Setelah latihan, Jinwoo memutuskan untuk menjenguk ibunya yang sedang koma di rumah sakit. Ternyata ibu Jinwoo mengalami penyakit yang sangat langka yang disebut tidur abadi. Jinwoo sadar jika dirinya harus bersungguh-sungguh jika ingin menyelamatkan nyawa ibunya tersebut. Ia kembali melakukan aksinya untuk memburu para monster agar bisa mengumpulkan banyak hadiah dan mendapatkan uang. Jinwoo kemudian masuk ke dalam sebuah gate yang letaknya di dalam stasiun bawah tanah di kotanya. Ia masih ragu-ragu untuk menjalankan misi kali ini, karena dirinya masih lemah dan belum mempunyai persiapan yang matang. Sayangnya saat ia ragu dan ingin kembali, gate tersebut tidak dapat dibuka kembali. Dengan menggunakan senjata seadanya, ia mulai melawan para goblin yang ada di dalam dungeon tersebut. Ia juga merasa jika dirinya jauh lebih kuat daripada biasanya. Setelah mengalahkan semua goblin yang tersisa, tiba-tiba saja seekor anjing datang menyerang Jinwoo. Jinwoo menyadari jika itu adalah anjing iblis dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Jinwoo terpaksa harus menghadapi monster tersebut. Ternyata monster itu memang sangat kuat. Jinwoo menyadari jika ia tidak akan bisa menang jika hanya dengan tangan kosong. Ia kemudian ingat jika di dalam aplikasi game tersebut menyediakan berbagai persenjataan, sehingga tanpa pikir panjang ia kemudian mengambil salah satu pedang yang ada di dalamnya. Salah satu monster tersebut berhasil dikalahkan oleh Jinwoo yang membuatnya langsung mati. Sementara satu monster selamat dan memilih untuk melarikan diri. Jinwoo melihat status update dirinya di dalam aplikasi. Ternyata sejauh ini ia telah banyak mengalami peningkatan kekuatan. Meski sudah mengalahkan monster anjing besi tadi, gate belum juga terbuka. Itu artinya Jinwoo masih harus mengalahkan bos dungeon di tempat itu. Saat sedang bergelut dengan pikirannya, tiba-tiba saja Jinwoo sudah didatangi oleh banyak sekali anjing monster. Nampaknya anjing yang selamat tadi memanggil komplotannya untuk menyerang Jinwoo. Kali ini ia tidak ragu sama sekali dan langsung membantai semua monster tersebut sendirian.
Semua monster telah mati. Kini Jinwoo kembali melanjutkan misinya untuk menemukan bos dungeon agar dirinya bisa kembali ke dunia asalnya. Tibalah Jinwoo di sebuah ruangan bawah tanah yang paling akhir. Namun tak lama waktu berselang, ia langsung dihajar oleh sebuah monster rawa berbentuk ular yang disebut dengan Raja Rawa. Karena benturan yang sangat kuat, pedang Jinwoo saat ini menjadi patah dan tumpul. Jinwoo menyadari jika ialah bos yang menempati dungeon ini. Dengan menggunakan senjata seadanya, Jinwoo berhadapan dengan monster tersebut. Sehingga karena ambisinya yang berapi-api, monster tersebut berhasil ia kalahkan. Bukan hanya dengan menggunakan senjata pedang saja, nampaknya saat ini kekuatan fisik Jinwoo juga semakin kuat. Setelah mengalahkan bos monster tersebut, kini gate tertutup dan dia pun kembali ke dunia asalnya. Setelahnya, Jinwoo mendapatkan beberapa hadiah dari aplikasi tersebut berupa obat-obatan dan juga senjata. Tak hanya itu, saat ini level Jinwoo juga semakin meningkat. Baru saja kembali, Jinwoo tiba-tiba saja dihadang oleh seorang polisi. Ia mengatakan jika saat ini kondisi kota sedang tidak baik-baik saja. Setelah menyadari jika Jinwoo adalah seorang hunter, polisi tersebut kemudian mengantarkannya ke lokasi kejadian Dungeon Break, di mana fenomena ini disebut dengan keluarnya para monster dari dalam gate. Semua monster sudah dihabisi oleh para hunter dan menyisakan satu monster berukuran besar saja. Semua orang khawatir karena saat ini jumlah hunter sangat sedikit, sehingga mereka sangat kesulitan untuk mengalahkan para monster. Benar saja, saat ini sedang ada monster yang sedang mengamuk di pusat kota. Jinwoo juga melihat Lee Jo-hee ikut dalam pergerakan hunter. Sayangnya dia masih trauma dengan kejadian beberapa minggu yang lalu. Tanpa pikir panjang, Jinwoo segera melemparkan pedangnya yang sudah patah tadi kepada monster tersebut dan berhasil membuat pertahanan monster hancur. Berkat pedang tersebut, monster itu akhirnya bisa dikalahkan. Semua orang yang ada di sana bingung dengan fenomena tersebut, namun mereka pada akhirnya tidak dapat melihat siapa orang yang telah melakukan hal tersebut. Sementara itu, saat ini di rumah sakit, semua suster tengah membicarakan perubahan fisik Jinwoo yang semakin hari semakin kekar. Tanya itu, saat ini Jinwoo juga terlihat lebih tinggi dan tampan, sehingga semua gadis di sana terpesona dengan penampilan Jinwoo. Sebenarnya setelah rajin olahraga dan menyelesaikan misi yang diperintahkan oleh aplikasi game misterius itu, Jinwoo saat ini semakin kuat dan memiliki kepribadian yang dikatakan lebih cool. Hari ini Jinwoo sudah sehat sepenuhnya, sehingga ia kembali pulang ke rumahnya. Adik Jinwoo juga menyadari jika kakaknya tersebut sudah banyak mengalami perubahan setelah kembali dari rumah sakit. Setelahnya Jinwoo kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kali ini ia harus melakukan semuanya dengan hati-hati, karena Jinwoo harus menyembunyikan identitas barunya kali ini, sehingga ia tidak ingin mencolok agar rahasia kekuatannya tidak terbongkar. Alih-alih mengambil misi yang resmi, kali ini Jinwoo memilih untuk ikut misi ilegal. Jinwoo hanya membutuhkan uang dari misinya tersebut, dan tugasnya juga hanya untuk membawakan barang-barang para hunter yang bertugas. Meski agak janggal, kali ini Jinwoo tetap ikut dalam misi tersebut, karena bayaran yang diberikan lumayan tinggi jika mereka berhasil mengalahkan bos dungeon dari gate yang mereka datangi kali ini. Dalam misi kali ini ada salah satu peserta bernama Yoo Jin-ho yang merupakan seorang anak pengusaha terkenal. Ia sebelumnya tidak pernah menjalankan misi sebagai hunter sama sekali. Namun karena kekayaannya, Yoo Jin-ho bisa menjadi hunter dengan peringkat D. Ia juga memiliki perlengkapan pakaian perang yang sangat mahal. Ia ingin ikut dalam misi kali ini hanya untuk membuktikan kepada ayahnya jika ia kuat dan layak menjadi penerus perusahaan. Saat ini formasi sudah lengkap, sehingga para hunter tersebut sudah siap masuk ke dalam gate peringkat C yang ada di hadapan mereka. Baru saja masuk, mereka sudah diserang oleh beberapa monster serangga yang ada di dalam gua tersebut. Jinwoo masih tidak melakukan apapun, karena kali ini tugasnya hanya sebagai pelayan yang membawakan barang-barang para hunter. Yoo Jin-ho yang masih berpikir jika dirinya lebih kuat dari Jinwoo berusaha untuk melindunginya dari para monster. Mereka menyadari jika para monster serangga yang mereka bunuh sudah memiliki luka sebelumnya. Itu artinya ada monster lainnya yang juga memburu mereka. Dan benar saja setelah mereka masuk lebih dalam ke dalam gua itu, mereka segera melihat ada sosok monster raksasa yang tengah tertidur pulas di antara tumpukan kristal mana yang ada di sana. Kristal-kristal tersebut sangatlah banyak. Mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak jika berhasil membawanya ke dunia mereka. Namun kejanggalan yang dirasakan oleh Jinwoo sejak awal baru terbukti setelah sadar jika mereka dihianati oleh beberapa hunter ilegal tersebut. Jinwoo dan Yoo Jin-ho dibiarkan terjebak dalam gua tersebut bersama dengan bos dungeon di sana. Rupanya ketua hunter tersebut memiliki rencana licik untuk menumbalkan Jinwoo dan Yoo Jin-ho.
Mereka berpikir jika monster tersebut akan kembali tidur setelah memakan Jinho dan Yujinho. Kemudian mereka bisa menambang semua kristal yang ada di sana. Sementara itu, saat ini Jinho sedang berhadapan dengan bos monster di dungeon tersebut. Yujinho sangat terkejut karena ia tak menyangka jika orang yang dikiranya lemah adalah orang yang paling kuat. Jinho nampak seperti orang yang sangat berbeda, yang tentu saja dengan semua kepiawaiannya ia berhasil mengalahkan bos monster tersebut dengan mudah. Di sisi lain, saat ini para hunter jahat di luar sana mengira jika saat ini Jinho dan Yujinho sudah mati, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam gua tersebut untuk menambang semua kristal yang ada di sana. Semua orang terkejut setelah melihat monster tersebut mati, dan masih mengira jika Yujinho lah yang telah mengalahkannya. Karena Jinho adalah hunter peringkat E yang sangat lemah, sementara Yujinho adalah peringkat E dan dibekali dengan baju khusus. Bos hunter itu kemudian memerintahkan Jinho untuk membunuh Jinho dan berjanji akan membagi hasil tambang kepada dirinya. Namun Jinho tidak mau. Tiba-tiba saja Jinho langsung diserang oleh pria kejam tersebut hingga terkapar di lantai. Jinho sempat sekarat, dan kali ini dalam penglihatannya ia seolah sangat membenci sifat manusia yang sangat licik dan saling memanfaatkan. Ia tersadar kembali dari masa kritisnya setelah melihat sistem yang ada di hadapannya, kembali memberikan perintah untuk membunuh 6 hunter yang ada di sekitarnya. Seolah menjadi orang yang berbeda, kali ini Jinho benar-benar menuruti semua perintah sistem untuk membunuh manusia. Semua hunter pengkhianat tadi sudah mati. Tersisa hanya Yujinho yang saat ini sangat ketakutan melihat Jinho. Jinho mengatakan jika ia tidak akan membunuh dirinya karena dia orang yang baik, dan berharap jika dia mampu menyembunyikan semua kejadian ini. Bersamaan dengan hal itu, dungeon akhirnya tertutup karena tugas mereka sudah selesai. Semua hal yang terjadi dalam dungeon tidak bisa diketahui oleh orang yang ada di dunia ini, karena tidak ada akses CCTV di sana. Seperti yang saat ini sedang terjadi, Jinho dan Yujinho sedang diinterogasi oleh salah satu petugas di sana. Petugas tersebut menyimpulkan jika Yujinho yang berhasil mengalahkan monster tersebut dan menyelamatkan Jinho serta penyelidikan pun ditutup. Beberapa hari kemudian, Jinho mengajak Jinho bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Jinho meminta Jinho untuk bekerja sama dengan dirinya. Jinho harus ikut dalam setiap perjalanan Jinho menjadi hunter. Ia akan membeli beberapa gate supaya mereka bisa menyelesaikan misi untuk memburu para monster. Hal ini dilakukan oleh Jinho sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, jika dirinya adalah seorang hunter yang kuat dan bisa meneruskan perusahaan ayahnya. Di sisi lain, Jinho juga mendapatkan imbalan banyak uang dari Jinho, dan semua rahasianya akan terus ditutupi oleh dirinya. Semula Jinho menolak permintaan Jinho, namun pada akhirnya Jinho menurutinya. Untuk melakukan misi mereka kali ini dibutuhkan setidaknya 8 anggota tim, sehingga Jinho dengan semangat berusaha untuk menemukan orang-orang tersebut dan juga mencari gate-nya. Di sisi lain, saat ini Jinho sedang bersama ayahnya. Mereka sedang membicarakan untuk membuat perusahaan baru, yakni membangun Hunter's Guild, atau bisa disebut dengan organisasi pemburu monster yang saat ini menjadi salah satu profesi yang paling menguntungkan. Sementara itu, saat ini Hunter's Guild di tempat Jinho akan kembali melakukan misi. Tentu saja Jinho juga ikut dalam misi tersebut. Kali ini seolah mengingat kenangan lama, ada beberapa orang dalam kru yang merupakan teman satu misi Jinho dulu. Mereka merasa gelisah sekaligus malu karena dulu mereka meninggalkan Jinho begitu saja di dalam dungeon kematian dan menumbalkannya. Meski demikian, Jinho tidak menghiraukan hal tersebut. Kali ini salah satu petinggi organisasi juga ikut. Ia bernama Kang Taesik. Di antara mereka juga ada 3 orang narapidana yang entah bagaimana harus ikut dalam misi ini. Mereka akhirnya masuk ke dalam gate yang sudah disiapkan, dan kali ini yang menjadi ketua adalah Pasong. Awalnya situasi berjalan baik-baik saja, hingga semua hunter berpencar untuk menemukan bos dungeon di tempat tersebut. Di sisi lain, saat ini Kang Taesik bergerak sambil mengawasi 3 orang narapidana itu. Tiba-tiba saja ia teringat dengan perkataan Bapak Tua beberapa hari yang lalu. Bapak Tua itu bersujud di hadapannya dan meminta tolong agar Kang Taesik mau membunuh 3 narapidana yang telah melecehkan putrinya. Dan saat ini 3 narapidana tersebut sedang berada di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Kang Taesik langsung menyerang mereka secara membabi buta. Adegan itu ternyata dilihat oleh hunter lain, dan tentu saja hunter tersebut juga menjadi sasaran kekejaman Kang Taesik kali ini. Jinho juga menyadari jika ada yang tidak beres, sampai akhirnya dia dan yang lainnya tahu jika ini adalah perbuatan Kang Taesik.
Ternyata selama ini Kang Tae-sik memang memiliki hobi yang aneh, yakni membunuh orang. Namun sayangnya semua orang dalam Serikat Hunter tidak menyadari hal tersebut. Jinwoo akhirnya terlibat dalam pertarungan yang sengit dengan Kang Tae-sik. Tak disangka ternyata pria itu memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga sempat membuat Jinwoo kesulitan. Melihat kekuatan Jinwoo, Kang Tae-sik menyadari jika Jinwoo juga pernah membunuh manusia. Jinwoo marah dan mengatakan jika dirinya sama sekali berbeda dengannya. Karena Jinwoo tidak pernah membunuh orang baik, melainkan membunuh orang jahat yang bersalah. Pertarungan kali ini dimenangkan oleh Jinwoo. Pasong dan juga Lee Jo-hee yang menyaksikan adegan tersebut sangat terkejut dengan perubahan Jinwoo. Mereka juga berjanji akan selalu tutup mulut dan tidak akan mengungkap identitas baru Jinwoo saat ini. Mereka kembali setelah menyelesaikan misi, dan tentu saja kali ini mereka akan diinterogasi oleh Badan Serikat Gada Hunter. Seperti biasanya, kali ini mereka heran karena Jinwoo selamat dalam misi, sementara orang kuat lainnya seperti Kang Tae-sik tidak selamat, bersamaan dengan identitas Kang Tae-sik yang asli akhirnya terbongkar. Kini semakin hari kekuatan Jinwoo semakin bertambah, ditambah lagi ia selalu melakukan misi yang diperintahkan oleh sistem. Tanya itu, Jinwoo dan Jinho juga melakukan misi untuk mengalahkan para monster dari berbagai gate, sehingga mereka juga bisa menambang banyak sekali kristal di dalamnya. Salah satu dari anggota bayaran Jinho adalah teman sekolah adik Jinwoo. Ia sangat heran melihat Jinwoo yang selalu menyelesaikan misi memburu monster sendirian. Kini tiba saatlah di mana Jinwoo mendapatkan misi yang sangat menantang. Karena jika ia berhasil menyelesaikan misi ini, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa obat semua jenis penyakit. Jinwoo berharap jika obat tersebut nantinya bisa menyembuhkan ibunya yang tengah terbaring koma di rumah sakit. Kemudian sistem mengantarkan Jinwoo ke sebuah kastil yang sangat besar. Setelah memasuki ruangan tersebut, Jinwoo langsung disambut oleh seorang prajurit baju besi di hadapannya. Mereka terlibat dalam pertarungan yang sengit hingga akhirnya Jinwoo bisa mengalahkannya. Ternyata hal ini belum berakhir. Muncul beberapa prajurit lainnya yang langsung menyerang Jinwoo. Lagi-lagi Jinwoo berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian sistem menghadiahi Jinwoo baju besi tak kasat mata yang tentu saja bisa membuat tubuh Jinwoo semakin kuat saat bertarung. Jinwoo kemudian melanjutkan perjalanannya. Ia kemudian membuka gerbang besar yang ada di hadapannya. Sontak saja, ia merasa merinding dengan aura dalam ruangan tersebut yang mengingatkannya dengan kejadian di dungeon 2 lapis dulu. Jinwoo langsung disambut oleh seorang komandan kesatria Igris darah merah. Kesatria tersebut ternyata bertugas untuk melindungi kursi kosong raja yang ada di sana. Jinwoo menyadari aura kekuatan Igris sangatlah kuat sehingga kali ini ia sangat canggung dan sedikit gugup. Dan benar saja Igris langsung menyerang Jinwoo dengan kekuatannya dan kecepatannya yang jauh lebih unggul. Igris lebih unggul daripada Jinwoo. Dan kali ini Jinwoo sudah terkapar di hadapan kesatria tersebut. Igris meletakkan Jinwoo di kursi kosong raja yang ada di ruangan itu. Ia kemudian mengambil pedangnya lalu bersiap untuk menebas Jinwoo. Tiba-tiba saja Jinwoo terbangun. Ia menahan pedang Igris dan langsung menyerangnya. Sang kesatria akhirnya berhasil ditumbangkan setelah Jinwoo menusuknya dengan menggunakan belati miliknya. Tak lama setelah itu, sistem memperingatkan jika akan terjadi durasi pertarungan yang lama. Belum sempat Jinwoo memahami hal itu, tiba-tiba saja sistem menghilang. Lalu muncul banyak sekali kesatria besi yang langsung menyerangnya. Tak peduli seberapa banyak Jinwoo telah membunuh para prajurit itu, namun tetap saja jumlah mereka malah semakin bertambah. Saat dirinya tengah sekarat, tiba-tiba saja sistem muncul dan memberikan dirinya perintah. Jinwoo tiba-tiba saja masuk ke dimensi lain, yakni padang pasir. Tempat tersebut merupakan tempat penalti karena dirinya belum menyelesaikan misi sebelumnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kesempatan itu tidak disia-siakan olehnya. Ia kemudian meminum beberapa cairan obat untuk kembali memulihkan dirinya. Sementara itu, kali ini Jinwoo juga tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ia masih harus melawan para monster yang ada di sana. Setelah mengalahkan semua monster, Jinwoo akhirnya mendapatkan kekuatannya kembali. Ia juga mendapatkan senjata baru dan naik ke level selanjutnya. Karena sebelumnya telah mengalahkan Igris sang kesatria merah, kali ini sistem menghadiahinya kekuatan yang sama dengan Igris, yakni bisa mengendalikan objek tanpa harus menyentuhnya.
Dan tibalah saatnya sistem kembali mengantarkan Jinwo ke dungeon tadi. Kali ini Jinwo baru sadar jika para prajurit itu semakin bertambah dari waktu ke waktu. Ternyata ada beberapa penyihir yang memanggil mereka. Oleh karena itu, Jinwo kemudian memutuskan untuk mengalahkan para penyihir itu terlebih dulu. Benar saja, setelah para penyihir itu mati, maka semua prajurit besi yang ada di sana tiba-tiba sirna, termasuk salah satu prajurit raksasa yang menyerang Jinwo kali ini. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, sistem kemudian memberikan notifikasi kepada Jinwo. Salah satu isi pesan tersebut adalah, kemanapun pemain pergi, malaikat kematian akan selalu mengikutinya. Jalan manapun yang pemain pilih, ia akan disambut gunungan mayat dan bau busuk darah. Arwah yang dipanggil oleh tentara bayangan akan mematuhi perintah pemain dan membukakan jalan hanya untuk pemain. Itu artinya sistem memberikan perintah kepada Jinwo agar dirinya menjadi hunter dengan tipe necromancer yang bertarung dari belakang. Saat Jinwo memilih untuk tidak menyetujui permintaan sistem hanya akan kembali memberikan opsi tersebut yang membuat Jinwo frustasi. Akhirnya Jinwo menyetujui sistem dan memberikan jawaban yes pada aplikasi tersebut. Dan tiba-tiba saja muncul kabut serta kilatan hitam yang menyelimuti Jinwo. Kali ini sistem menunjukkan jika Jinwo sudah mendapatkan julukan baru, yakni Raja Bayangan setelah dirinya mengaktifkan kekuatan sihir kepada Jinwo. Untuk membuktikan apakah fenomena tersebut benar, Jinwo kemudian mengatakan kalimat perintah untuk menguji kekuatannya. Dan benar saja, saat dirinya mengatakan kata bangkit, maka semua prajurit yang ada di sana langsung bangkit di hadapannya. Pandangan Jinwo kemudian melihat ke arah Igris. Ia berharap jika Igris bisa dia bangkitkan juga. Namun setelah 2 kali memerintahkannya untuk bangkit, kesatria itu tidak kunjung bangkit. Kali ini sebelum benar-benar membangkitkan Igris untuk yang ketiga kalinya, Jinwo mengatakan kepadanya jika Igris tak perlu lagi melindungi kursi kosong di singgasana, karena Jinwo akan mengajak kesatria tersebut ikut bersamanya dan menjadi panglima pelindungnya. Dan setelah mengatakan bangkitlah untuk yang ketiga kalinya, kesatria Igris Merah akhirnya bangkit dari kematiannya. Ia seolah bangkit dengan kemampuan dan juga penampilan yang berbeda. Igris disusul dengan para prajurit yang lainnya kemudian bersama-sama sujud di hadapan Jinwo. Dengan munculnya adegan ini, maka solo leveling season 1 telah berakhir. Setelah sebelumnya mengalami kebangkitan kedua dan saat ini menjadi seorang player dari sebuah aplikasi, kini Jinwo berhasil mendapatkan banyak kekuatan yang membuatnya dinobatkan sebagai Raja Bayangan. Apakah identitas Jinwo yang bukan lagi seorang hunter rank E akan terbongkar? Simak terus videonya, dimana kali ini kami akan merangkum alur cerita solo leveling season kedua. Cerita dimulai ketika Jin A yang merupakan adik Jinwo menelpon kakaknya itu, dan mengingatkan jika hari ini mereka harus menghadiri rapat para orang tua murid. Mereka kemudian menghadiri rapat tersebut. Di sana Jinwo bertemu dengan guru Jin A, lalu sang guru memuji prestasi adiknya tersebut. Kepada guru itu, Jinwo mengatakan jika dia tidak akan membiarkan sang adik menjadi seorang hunter seperti dirinya, dan guru itu pun merasa lega. Iya. Di tempat lain, Jinwo bertemu dengan Songhee yang adalah teman adiknya. Songhee adalah hunter yang sebelumnya pernah direkrut oleh Jinwo pada solo leveling season 1. Songhee tahu jika Jinwo adalah kakak Jin A. Ia lalu mengatakan kepada Jinwo jika dia tidak mau sekolah dan memilih melanjutkan bisnisnya menjadi hunter. Jinwo mengerti dengan maksud Songhee lalu mengajaknya ke suatu tempat. Sementara itu, saat ini Dongsu bertemu dengan Woo di bandara. Dongsu menyatakan maksud dan tujuannya datang ke kota mereka yakni untuk membunuh Jinwo dan Jino. Di tempat lain, Jinwo dan Songhee bertemu dengan An dan Hyun di gerbang bawah tanah. An lalu memperkenalkan mereka berdua dengan Kim Chul yang merupakan pemburu kelas A. Kim Chul dikenal sebagai tanker. Pak An hanya meminta kepada Jinwo dan Songhee untuk mengamati grup tersebut di dalam sana. Ketika mereka semua memasuki gerbang, tiba-tiba saja terjadi hal aneh. Gerbang lalu berubah menjadi merah yang menandakan jika hal-hal buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, rombongan Jinwo sudah sampai di daerah yang dingin dan bersalju. Jinwo mengatakan kepada Songhee jika mereka saat ini berada di dalam gerbang merah yang membuat kontak mereka dengan orang luar akan terputus.
Dan untuk bisa keluar dari tempat itu, mereka harus terlebih dulu mengalahkan bos dungeon yang menguasai tempat mereka berada saat ini. Tak berapa lama, tiba-tiba saja dua orang hunter mati secara misterius oleh serangan tak terlihat peri es di balik hutan. Chul yang mengetahui jika situasinya sangat buruk segera membagi semua orang menjadi dua kelompok. Dia sengaja memilih beberapa hunter yang cek ke atas untuk ikut bersama dengannya. Sebaliknya bagi mereka yang berank rendah akan membentuk kelompok lain tanpa dirinya termasuk Jinwoo. Salah satu hunter wanita berank C yakni Park Hee-jin menyadari jika Jinwoo bukanlah hunter rank E lalu memutuskan untuk ikut menjadi bagian dari Jinwoo. Chul sedikit kesal dengan keputusan wanita itu. Namun ia segera menyetujuinya dan mengira jika mereka semua akan segera mati. Akhirnya mereka terpisah dan membentuk dua kelompok berbeda. Chul menyadari jika di dalam hutan ada beruang es dan berpikir jika kelompok Jinwoo tidak akan selamat di dalam sana. Dan tiba-tiba saja kelompok Chul dihadang oleh 3 beruang es yang menakutkan. Sementara di tempat lain, Hee-jin mengingatkan Jinwoo tentang adanya tanda-tanda beruang es. Namun Jinwoo tidak menghiraukan hal itu. Jinwoo tidak peduli dengan beruang es, karena menurutnya lebih baik menghadapi beruang es daripada para peri yang menyelinap di balik hutan. Jinwoo lalu memberikan semua anggotanya mantel hangat yang diambil dari dalam sistemnya. Dia juga mengingatkan kepada semua anggotanya jika mereka tidak diperbolehkan bertanya lebih banyak tentang dirinya. Sementara di luar sana, Baek yang merasa khawatir dengan semua orang segera menyusul dan masuk ke dalam gerbang merah. Namun sayangnya ia tidak bisa masuk ke dalamnya. Dia berharap jika Chul yang dianggapnya paling kuat bisa melakukan sesuatu untuk bisa membawa mereka pulang. Hingga tak lama kemudian Dong-su datang dan memperburuk suasana. Dia mengatakan jika ia ingin bertemu dengan Jinwoo. Sementara di dalam sana, Jinwoo berhasil mengalahkan banyak beruang es dan melindungi anggotanya. Ia juga memanggil beberapa pasukan bayangannya termasuk Igris untuk membantai semua beruang iblis yang ada di sana. Hingga tak lama berselang, bos beruang pun datang yang langsung mengalahkan semua pasukan bayangan Jinwoo. Jinwoo memerintahkan Igris untuk mengalahkan bos tersebut dan akhirnya Igris pun berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, saat ini kelompok Chul kewalahan dan mereka semua mati ketika berhadapan dengan para peri pemburu es di sana. Chul merasa frustasi mendengar semua anak buahnya meminta kepadanya untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya Chul tidak bisa melakukan apapun. Kemudian Chul melarikan diri dan membiarkan semua orang terbunuh secara tragis. Sementara itu, Jinwoo kini menatap semua bangkai beruang es yang telah mati. Kemudian ia membangkitkan semua beruang di sana dengan kekuatannya. Hingga akhirnya setelah Jinwoo mengatakan bangkitlah, semua beruang termasuk bos mereka akhirnya bangkit menjadi bayangan hitam yang sangat patuh kepada Jinwoo. Di luar sana saat ini Baek, Dong-su, Woo, An, dan Hyun tengah berdiskusi mengenai gerbang merah. An mengatakan jika kelompok Chul sudah pergi selama 3 hari namun belum juga kembali. Dong-su lalu menyimpulkan jika saat ini Jinwoo telah mati. Dan ketika dirinya hendak pergi, Dong-su menanyakan perihal maksud Jinwoo ikut dalam misi kali ini. An mengatakan jika dia mengizinkan Jinwoo untuk ikut berpartisipasi menyelesaikan misi tingkat C. Dong-su terlihat kesal dan akan segera melukai An. Beruntungnya Baek lalu menghentikan Dong-su di sana. Baek dan Dong-su terlibat perkelahian yang langsung dihentikan oleh Woo. Woo memberitahu Dong-su tentang siapa yang telah membunuh kakaknya. Namun Dong-su masih mengira jika Jinwoo lah orang yang telah membunuh kakaknya. Tiba-tiba Dong-su menerima pesan yang membuat dirinya harus bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara di tempat lain, Chul melihat banyak sekali beruang yang mati di sana. Ia mengira jika semua beruang itu telah dibunuh oleh iblis putih. Kemudian Chul melihat Hee-jin, Song-yi, dan pria lain yang sebelumnya dianggap lemah tengah duduk santai menikmati api unggun dan makanan di sana. Chul sangat kesal dengan pemandangan itu, dan mengira jika mereka telah mencuri semua perbekalannya. Chul hendak menyerang mereka yang langsung dihentikan oleh Jinwoo. Jinwoo juga menyadari jika ada pasukan peri es yang mengikuti Chul dan memerintahkan kepada mereka untuk segera memperlihatkan diri mereka. Hingga akhirnya mereka menampakkan diri mereka di hadapan Jinwoo. Jinwoo merasakan hal yang aneh karena ia bisa berkomunikasi dengan lancar dengan para peri tersebut. Ia menyadari jika itu berkat bantuan sistem karena Jinwoo adalah seorang player. Pemimpin pasukan es bernama Baruka mengatakan jika ada sebuah suara yang memerintahkan mereka untuk membunuh manusia. Namun anehnya mereka tidak mendengarkan perintah tersebut dalam diri Jinwoo.
Suara itu juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menyakiti Jinwoo. Jinwoo menjadi heran. Ia hanya bisa menyimpulkan hal itu terjadi karena perintah sistem yang sedang dia mainkan. Baruka meminta Jinwoo untuk menyerahkan semua orang yang ada di belakangnya, dan dia berjanji tidak akan melukai Jinwoo. Jinwoo menolak permintaan iblis tersebut dan langsung memanggil semua pasukan bayangannya. Baruka kemudian menyerang Jinwoo, dan semua pasukan Baruka juga melakukan hal yang sama kepada pasukan bayangan Jinwoo. Chul juga melakukan hal yang sama. Ia juga akan segera menyerang Jinwoo. Jinwoo memerintahkan Igris untuk membunuh Chul. Kemudian Chul tewas di tangan Igris. Jinwoo lalu membangkitkan Chul dan membuatnya bangkit dengan wujud bayangan kesatria besar. Jinwoo juga memberikan nama Iron kepada bayangan Chul yang telah dia bangkitkan. Kemudian Jinwoo, Iron, dan Igris melawan Baruka bersama-sama. Setelah pasukan bayangan Jinwoo berhasil mengalahkan pasukan Baruka, tiba-tiba gerbang baru muncul. Jinwoo memberitahu Hiji dan yang lainnya untuk segera bersiap jika sudah waktunya. Lalu Jinwoo mendekati tubuh Baruka dan akan segera membangkitkannya. Sayangnya seolah Baruka menolak perintah itu, dan Jinwoo gagal membangkitkannya. Jinwoo kesal dan kepikiran mengenai kejadian itu. Dia merasa jika saat ini kekuatannya masih belum sebanding dengan Baruka. Sementara itu, saat ini Jinwoo dan kelompoknya keluar dari gerbang dengan keadaan sehat walafiat. Baek langsung menghentikan Jinwoo dan ingin segera mengetahui semua hal yang terjadi di dalam dungeon. Jinwoo terlihat malah enggan menjawab pertanyaan Baek dan menyuruhnya untuk menanyakan hal itu kepada guild yang lain karena dia ingin segera pulang. Baek terima dengan penolakan itu. Kemudian dia mengeluarkan aura kekuatannya dan Jinwoo juga melakukan hal yang sama. Namun dirinya hanya meminta kepada pria itu agar berterima kasih lebih dulu karena telah menyelamatkan 2 anggota White Tiger Guild. Seketika Baek sadar dan langsung meminta maaf kepada Jinwoo tentang sikapnya itu. Ia juga mengatakan ucapan terima kasih kepada Jinwoo. Jinwoo lalu pergi dan membawa Song Yi pulang bersama dengannya. Baek memberitahu An supaya ia bisa membawa Jinwoo masuk ke dalam guild miliknya. Di perjalanan, Jinwoo masih merasa kesal ketika dia mengingat jika ia gagal membangkitkan Baruka. Dia masih kepikiran tentang seberapa jauh kekurangannya dibandingkan dengan Baruka. Keesokan harinya, Jinho datang menjemput Jinwoo. Ternyata di sana ada Song Yi juga. Jinho tampak heran dengan kedekatan keduanya. Jinwoo dan Jinho berhasil menaklukkan ruang bawah tanah dan mengumpulkan banyak sekali permata di sana. Sementara di tempat lainnya, saat ini seorang pria bernama Song Il-hwan tengah berhadapan dengan beberapa orang di atas kapal yang telah hancur. Banyak orang tergeletak di sana. Pria itu lalu menghampiri salah satu orang yang selamat dan mengatakan jika mereka akan baik-baik saja. Song Il-hwan mengatakan kepada pria tersebut jika dirinya ingin pulang. Di tempat lain, yakni di sebuah restoran, Jinwoo dan Jinho tengah mendiskusikan tentang 19 misi yang telah mereka lewatkan. Jinho mengatakan jika ia akan segera mendapatkan lisensinya dan akan digunakan sebagai alat tawar-menawar dengan ayahnya yakni Myung-han. Jinwoo lalu mengatakan jika dia akan pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari dan berharap jika Jinho tidak mengganggunya. Jinho menyetujui hal itu, namun dia kemudian mengatakan jika dia ingin memiliki kakak seperti Jinwoo. Jinwoo lalu mengatakan kepada Jinho jika dia bisa menganggapnya sebagai kakaknya mulai hari ini, yang kemudian membuat Jinho sangat bahagia. Sementara itu, saat ini seorang pria yang sebelumnya muncul bernama Il-hwan tengah dikurung di dalam penjara. Mereka mengurung Il-hwan karena mengira jika Il-hwan kemungkinan adalah makhluk humanoid. Informasi itu telah sampai ke telinga Dongsu yang beberapa saat lalu menerima telepon agar segera datang ke penjara. Akhirnya Dongsu bertemu dengan Il-hwan dan ia langsung menyelidiki pria itu dengan sangat sombong. Monster じゃないと何度も言っている。ゲートとモンスターについてどれくらい Di tempat lain, saat ini Jinwoo kembali masuk ke istana iblis yang pada season sebelumnya juga pernah ia datangi. Jinwoo masuk dalam istana tersebut dengan menggunakan kunci yang sama dari catatan sistem. Sistem tersebut meminta Jinwoo untuk mengumpulkan 10.000 jiwa iblis yang ada di tempat itu. Di sisi lain, saat ini Jinho tengah berdiskusi dengan ayahnya. Ayah Jinho mau memberikan Yujin Guild kepada Jinho, namun dengan syarat Jinho harus merekrut Jinho menjadi salah satu hunter di guild miliknya tersebut. Bersamaan dengan itu, saat ini Jinho berhasil mengalahkan banyak iblis, namun dia tidak bisa mengekstrak mereka semua menjadi pasukan bayangannya. Kemudian sistem menampilkan layar, dan memberitahu Jinho jika dia saat ini mendapatkan akses menuju ke lantai 2 area tersebut.
Jinwoo lalu kembali melancarkan serangannya bersama dengan pasukan bayangan beruang es melawan iblis-iblis di sana. Jinwoo ingat jika dia belum memberi nama bos beruang yang kemarin dia bangkitkan. Sehingga saat ini Jinwoo memberi nama bos beruang itu Tang. Cerita beralih dengan Hein yang saat ini tengah berada di kolam renang umum. Ia teringat tentang pembicaraannya dengan Choi di Pulau Jeju. Choi pernah mengungkapkan informasi tentang semut terbang yang ada di pulau itu kepada sedikit orang. Padahal seharusnya Choi memberitahukan informasi itu kepada semua orang. Choi mengatakan jika dia tidak mau memberitahu info tersebut kepada publik karena dia saat ini hanya fokus untuk menjadikan guild miliknya menjadi guild terbesar di negara mereka. Sementara itu saat ini Jinwoo akhirnya berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa iblis yang dia bunuh. Dan Jinwoo juga akhirnya berhadapan dengan penguasa lantai bawah yakni Avaricious Vulcan dan pasukannya. Lagi-lagi Jinwoo mengerahkan semua pasukan bayangannya untuk membantunya bertarung melawan mereka yang tersisa. Dan pada saat yang sama di penjara saat ini Dongsu masih menginterogasi Ilhwan. Ilhwan berusaha menjelaskan kepada Dongsu jika di luar sana saat ini ada kekuatan yang sangat kuat tengah mengancam dunia yang lebih daripada ruang bawah tanah saat ini. Ilhwan mengungkapkan jika dia ingin mencegah kekuatan itu terjadi. Dia juga mengatakan jika orang-orang tidak akan berdaya jika kekuatan itu telah bangkit. Ilhwan juga memberitahu nama putranya kepada Dongsu, yang kemudian mereka sama-sama merasakan aura membunuh satu sama lainnya. Keduanya lalu terlibat dalam pertarungan yang sengit yang sayangnya tidak diperlihatkan, hingga adegan berpindah pada situasi kebakaran di gedung penjara itu. Bencana tersebut ternyata terjadi karena bentrokan antara Dongsu dan Ilhwan beberapa saat yang lalu. Dalam kejadian itu Ilhwan dinyatakan telah mengalahkan Dongsu. Sementara itu saat ini Jinwoo berhasil mengalahkan Metu sang pemandu jiwa. Jinwoo sedang merenungkan tentang lantai ke-75 Istana Iblis, namun dia sadar tak mungkin melanjutkan perjalanannya untuk saat ini. Kemudian Jinwoo akan segera kembali pulang dan bersumpah jika dia akan segera kembali ke tempat ini dan mendapatkan barang terakhir yang dia cari. Esoknya Jinwoo kepikiran untuk kembali melanjutkan kunjungannya ke Istana Iblis. Namun ia sadar jika kemampuannya saat ini belum cukup yang mengharuskan dia untuk lebih banyak menjalankan misi. Untuk menjalankan misi peringkat A, dia harus masuk ke dalam dungeon yang semua anggotanya memiliki rank tinggi. Oleh karena itu, Jinwoo merasa jika kali ini tidak ada jalan lain selain kembali melakukan tes mana, yang sebelumnya yakni pada season 1 pernah dia lakukan. Hal ini tentu tak disadari Jinwoo jika akan membuat keseimbangan 5 serikat hunter utama Korea menjadi goyah. Jinwoo kembali melakukan penilaian ulang peringkatnya di sebuah tempat. Sama seperti sebelumnya, dia meletakkan tangannya di sebuah bola besar yang ada di hadapannya. Namun hal aneh kemudian terjadi. Mesin tersebut menjadi error ketika mengukur mana yang dimiliki oleh Jinwoo. Petugas yang melihat hal itu lalu meminta Jinwoo mengulangi hal yang sama. Namun lagi-lagi mesin itu tetap error. Hingga petugas itu memanggil atasannya. Dan alangkah terkejutnya orang itu setelah mengetahui jika mesin tersebut tidak mampu mengukur semua kekuatan besar milik Jinwoo. Oleh karenanya, Asosiasi Hunter lalu mengumumkan jika Jinwoo diklasifikasi ulang menjadi S-Rank yang ke-10 di Korea. Berita kemudian cepat menyebar, dan menyebabkan semua Guild Hunter berebut untuk segera merekrut Jinwoo. Dan yang pertama kali mencoba merekrut Jinwoo adalah pemimpin Guild Hunter Choi Jong-in, yang langsung saja ditolak mentah-mentah oleh Jinwoo. Tak hanya Choi saja, pemimpin White Tiger Guild Baek Yoon-ho juga segera datang ke Asosiasi Hunter setelah salah satu rekannya mengatakan jika Jinwoo ada di sana. Sayangnya dia tidak menemukan Jinwoo di sana dan malah bertemu dengan Choi yang menurutnya salah satu orang yang paling tidak ingin dia temui. Kedua pemimpin Guild Hunter itu terlihat saling mengintimidasi satu sama lain dan berpendapat jika salah satu dari mereka kemungkinan akan mendapatkan Jinwoo. Saat ini Jinwoo sedang berada di rumah sakit menjenguk ibunya. Saat dia hendak pulang, Woo Jin-chul dari Asosiasi Hunter menemuinya dan mengatakan jika ketua ingin bertemu dengannya. Sempat menolak, namun Jinwoo kemudian terkejut ketika melihat Guni sudah berada di hadapannya. Guni mengatakan jika saat ini mereka tengah berada di puncak keruntuhan keseimbangan yang telah dibangun oleh 5 guild teratas Korea. Guni berharap jika Jinwoo mau bergabung dengan asosiasi untuk menghindari hal itu terjadi. Namun Gunhee terkejut mendengar pernyataan dari Jinwoo yang mengatakan jika dia tidak akan bergabung dengan guild manapun termasuk asosiasi. Gunhee tidak bisa melakukan apapun.
Dia menyimpulkan jika yang dicari oleh Jinwoo hanyalah uang, mengingat dia adalah tulang punggung keluarga. Tapi yang tidak diketahui oleh Gunhee jika Jinwoo melakukan hal itu karena dia ingin bebas tanpa terikat guild manapun dan bisa bertempur dengan kekuatannya sendiri. Sementara di tempat lain, saat ini Dongsu terlihat tengah terbaring di tempat tidur. Dia mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya dan bersumpah jika semua nanti dia akan membalaskan dendamnya kepada Ilwan. Di sisi lain, saat ini Jinwoo tengah bingung untuk mendapatkan perlengkapan berkualitas tinggi, dan dia tidak mungkin menjual beberapa jarahan buruannya dari serangan rank A sementara dia adalah rank E. Namun di tengah kesulitannya itu kemudian dia mengetahui fakta, jika ada beberapa tim yang dibutuhkan oleh penambang rank A yang akan dilakukan oleh Hunters Guild. Jinwoo tidak menyia-nyiakan hal itu, dan ikut bergabung menjadi anggota penambang permata di dalam dungeon tersebut. Berita itu sampai ke telinga Gunhee, dan membuat Gunhee kecewa karena masih mengira jika hanya uanglah yang dicari oleh Jinwoo. Tim penyerang Choi Jong-in berhasil mengalahkan semua monster di gerbang peringkat A tanpa ada yang terluka sama sekali. Semua anggota penambang termasuk Jinwoo akhirnya masuk ke dalam gerbang dan memanen semua material yang ada di dalam sana. Selama jam istirahat, semua penambang pergi meninggalkan tambang. Mereka makan siang namun Jinwoo tidak beranjak dari tempat itu. Dia penasaran dengan bos dungeon yang tengah tertidur pulas di dalamnya. Jinwoo memiliki insting untuk memanfaatkan kesempatan itu membunuh bos dungeon. Namun ketika dia sudah mengeluarkan senjatanya dan bersiap menyerang, tiba-tiba Hein muncul di belakang. Hein menanyakan apa yang sedang Jinwoo lakukan di tempat bos dungeon tersebut. Jinwoo panik dan segera menyembunyikan senjatanya. Jinwoo mengatakan jika dia hanya tersesat mencari jalan keluar gerbang saat berjalan-jalan di sana. Hein masih mencurigai Jinwoo. Kemudian Jinwoo meninggalkan tempat itu, namun dia segera dihentikan oleh Hein. Secara tiba-tiba Hein mengendus bau Jinwoo dan bertanya apakah Jinwoo benar-benar seorang hunter. Jinwoo mengiyakan kata-kata Hein. Kemudian Hein melihat identitas Jinwoo dan merasa bingung. Mengapa Jinwoo tidak memiliki bau seorang hunter dan malah memiliki bau yang sangat harum? Hein yakin jikanya Jinwoo satu-satunya hunter yang memiliki bau harum. Kemudian Jinwoo kembali bertemu dengan kru penambang lainnya, yang mengatakan jika dia sangat beruntung bisa berhadapan langsung dengan wanita cantik tersebut. Pertemuan itu membuat Hein ingin mengetahui lebih banyak tentang informasi Jinwoo. Dan alangkah terkejutnya Hein jika asosiasi Hunter telah menutupi semua informasi tentang Jinwoo. Terlebih lagi, Choi Jong-in juga sedang mencari informasi yang sama yang membuat Hein semakin penasaran. Setelah kejadian hari ini, pemimpin penambangan kembali mengajak Jinwoo pada pekerjaan yang berikutnya. Namun Jinwoo menolak dengan alasan dia akan kembali bekerja di tempat lain. Tapi Jinwoo akhirnya kembali menerima tawaran tersebut ketika mendengar jika kali ini yang akan bertugas masuk ke dalam gerbang peringkat A adalah penyerang utama. Saat itulah pemimpin tim penyerang sekunder Son Kyun meminta satu orang dari grup penambang untuk ikut masuk bersama dengannya dan menjadi pengangkut peralatan mereka. Tanpa pikir panjang, Jinwoo langsung menyetujui permintaan Kyun, dan Kyun akhirnya memilih Jinwoo. Mereka akhirnya masuk ke dalam gerbang tersebut, yang tanpa mereka sadari jika saat ini bahaya besar tengah mengintai mereka. Jinwoo merasakan aura sihir yang sedikit di udara, namun diliputi dengan perasaan putus asa yang pernah dia rasakan ketika berada di gerbang merah. Walau gugup, dia adalah hunter rank A yang berpengalaman yang harus bisa melindungi anggotanya. Tak lama kemudian situasi langsung mencekam karena sekawanan dungeon Jackals menyerang. Jinwoo kagum dengan formasi tempur mereka, dan Jinwoo hanya bisa mengawasi mereka dari jauh. Dia melihat ada yang janggal karena para mayat serigala nampak seperti hewan yang telah dijinakkan dan diperintah oleh seseorang. Hingga tiba-tiba sekelompok besar orc tinggi menyerang mereka. Situasinya semakin mencekam dan kekuatan para hunter tidak sepadan dengan para orc tersebut. Melihat semua orang kewalahan, Jinwoo lalu melakukan aksinya dengan menggunakan kemampuannya yang tak terlihat, yang tanpa ia sadari jika salah satu hunter pengguna sihir telah menyadari apa yang dilakukan oleh Jinwoo. Pertarungan kemudian seolah menjadi lebih mudah. Jinwoo membuat semua musuh jadi mudah dikalahkan oleh para hunter karena ia sudah lebih dulu mengalahkan mereka. Para penyerang akhirnya selamat, tanpa ada yang mati satupun setelah berhadapan dengan sekelompok besar orc. Saat mereka memutuskan untuk kembali pulang saja, tiba-tiba saja jalan keluar mereka diblokir oleh sebuah sihir merah. Pasukan sihir terluka parah, dan kemudian muncul sekelompok besar orc yang jumlahnya sangat banyak di hadapan mereka.
Salah satu dari mereka memberikan penawaran kepada Kyun supaya mereka mau ikut menemui bos mereka, atau mereka semua akan mati jika mereka tidak mau menuruti perintahnya. Dengan putus asa, Kyun setuju. Kemudian mereka ikut masuk ke dalam istana bos dungeon, walau Jinwoo sudah memperingati mereka untuk tidak melakukannya. Salah satu hunter juga memberikan catatan wasiatnya kepada Jinwoo. Dia meminta agar wasiat itu diberikan kepada keluarganya saat berhasil keluar dari gerbang. Sementara di luar, Chaein bertanya kepada kepala penambang di mana Jinwoo berada. Pria itu lalu mengatakan saat ini Jinwoo ikut masuk menjadi pembawa barang di dalam gerbang peringkat A. Hein tak habis pikir dengan keputusan Jinwoo. Dia lalu masuk ke dalam gerbang sambil membawa senjata yang diberikan oleh kepala penambang. Sementara itu di dalam dungeon, pasukan Kyun sudah masuk dan disambut oleh Raja Iblis yang ada di sana. Mereka tidak tahu jika saat ini mereka telah masuk dalam jebakan para iblis yang akan segera membunuh mereka. Cerita berlanjut dari Ein yang tiba-tiba mendatangi lokasi di mana Jinwoo bertugas, di mana sejak awal ia sudah mencurigai Jinwoo. Hein meminta senjata kepada seorang penambang untuk ia bawa ke dalam gate, karena mengingat jika di dalam mungkin akan sangat dibutuhkan. Sementara saat ini Jinwoo dan pasukan Kyun malah dikepung oleh pasukan orc yang sangat banyak dan dinaungi oleh kegelapan. Sesuai dengan firasat, Jinwoo merasakan jika hal buruk akan terjadi, dan kali ini firasatnya benar adanya. Kargalgan yang merupakan bos dungeon tersebut mengatakan jika dia akan membunuh, menyiksa dan melahap semua orang yang sedang berdiri di hadapannya. Hal itu dia lakukan adalah semata-mata untuk kesenangan dan menghibur pasukannya. Kyun yang sudah putus asa kemudian tiba-tiba saja melakukan hal bodoh, yakni menyerang Kargalgan sendirian. Yang tentu saja serangan tersebut malah dibalas oleh Kargalgan dengan menggunakan kekuatan gravitasinya. Tak hanya itu, Kyun juga dibabat habis-habisan oleh iblis tersebut hingga nyawanya hampir saja melayang. Jinwoo yang menyaksikan hal itu tak tahan lagi. Kemudian Jinwoo segera menyelamatkan Kyun sebelum semuanya terlambat. Tidak langsung bertindak, rupanya Jinwoo meminta izin terlebih dulu kepada Kyun agar dirinya dibiarkan mengajar semua makhluk buas di tempat tersebut. Tanpa pikir panjang, Kyun dengan berat hati membiarkan Jinwoo memimpin pertempuran kali ini. Tak lama kemudian Jinwoo lalu bangkit dan memanggil semua pasukan bayangannya untuk menyerang Kargalgan dan pasukan orknya. Di sisi lain, saat ini di luar dungeon, Woo dan rekannya baru sampai di sana. Lalu seorang penambang mengatakan jika Jinwoo ikut dalam pekerjaan portal kali ini sebagai pembawa barang. Penambang tersebut juga memberitahu Woo jika Hein baru saja ikut menyusul ke dalam. Kemudian Woo tidak tinggal diam. Ia juga bergegas untuk ikut masuk ke dalam portal tersebut. Namun sebelum masuk, ia menyadari jika ada aura yang sangat menakutkan di dalam sana. Sementara itu, Hein yang baru saja masuk menyadari jika banyak sekali mayat para orc yang tergeletak di hadapannya. Hein lalu semakin penasaran dengan apa yang saat ini terjadi di dalam. Ia melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke dalam portal lebih jauh. Di sisi lain, saat ini Jinwoo tengah melakukan aksi heroiknya melawan Kargalgan dan pasukannya. Jinwoo meningkatkan kekuatan pasukan bayangannya saat tengah berhadapan dengan pasukan orc lainnya. Jinwoo segera mendekati Kargalgan. Namun sayangnya, Kargalgan menggunakan sihirnya untuk memukul mundur Jinwoo beserta pasukan bayangannya. Saat ini pasukan Kyun menggunakan kesempatan itu untuk mengevakuasi ke tempat aman. Rekan Woo juga baru saja memberitahu jika saat ini ruang bawah tanah tidak lagi dipenuhi oleh rank A seperti pasukan Ki-hun, melainkan sudah setara dengan rank S. Menyadari hal itu, Woo segera menghubungi sekutunya guna menyiapkan unit bantuan ke tempat mereka saat ini. Sementara itu di ruangan bawah tanah saat ini Jinwoo nampak tengah memanggil dan meminum sebuah ramuan ajaib dari sistem. Setelah itu Jinwoo mengatakan kepada Kargalgan jika ia akan segera menjadi salah satu anggota bayangannya. Kargalgan merasakan hal yang aneh. Ia merasa jika Jinwoo bukanlah manusia melainkan sejenis penguasa. Kargalgan berkata kepada Jinwoo jika dirinya menerima perintah untuk memburu manusia dan dia diharuskan untuk memenuhi perintah tersebut.
Tak lama berselang, Kargalgan memerintahkan pasukannya untuk membunuh para manusia yang ada di sana dan membawa mayat mereka. Sementara di tempat lain, saat ini Choi tengah berdiskusi dengan rekan wanitanya. Ia membahas mengenai ruang bawah tanah Reng A. Ia curiga jika insiden tersebut akan memicu insiden Pulau Jeju lainnya. Choi yang tak ingin hal itu terjadi segera mengirimkan banyak bala bantuan ke lokasi tersebut. Jinwoo dan Kargalgan masih terlibat dalam pertempuran sengit dan tepat bersamaan dengan Hein dan juga Woo yang sudah tiba di lokasi kejadian. Hein yang sejak awal sudah curiga dengan Jinwoo kali ini benar-benar menyaksikan kekuatan Jinwoo di depan matanya. Mereka juga menyaksikan aksi luar biasa Jinwoo ketika dia menggunakan kemampuan Shadow Extraction pada mayat Kargalgan. Jinwoo tidak menyadari jika dari tadi ia tengah diperhatikan oleh Hein, Woo dan yang lainnya, sehingga dia kali ini tidak bisa mengelak lagi. Woo dan anak buahnya tiba-tiba langsung berdiri di hadapan Jinwoo dan melarang siapa saja untuk bertanya serta membeberkan rahasia Jinwoo. Mereka dilarang untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya di dalam dungeon tersebut kepada orang lain. Kyun dan pasukannya kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jinwoo karena ia telah menolong mereka semua. Mereka lalu kembali dengan selamat dari dalam gate tersebut. Setelah kejadian itu, Choi berdiskusi dengan Kyun mengenai hal apa saja yang terjadi di dalam gate Reng A semalam. Kyun lalu mengatakan semua hal yang telah dialami di dalam sana termasuk bagaimana kekuatan Jinwoo. Choi yang frustasi kemudian bertanya kepada Kyun tentang apakah dirinya lebih kuat dari Jinwoo atau tidak. Kyun yang bingung menjawabnya menyimpulkan jika Jinwoo lebih kuat dari Choi karena dirinya bisa menangani semua musuh di Reng A sendirian. Kemudian Choi meminta kepada Kyun agar membawa Jinwoo kepadanya dan Kyun setuju untuk melakukannya. Saat ini Jinwoo tengah berada di sebuah kafe bersama dengan Jinho. Mereka tengah membahas mengenai ketua serikat dengan Myung-han. Sementara di gedung asosiasi Hunter banyak wartawan yang berdiri di luar. Mereka tengah membahas tentang kebangkitan Lee Min-sung baru-baru ini. Min-sung yang mereka tunggu saat ini tengah berada di dalam mobil menyaksikan semua kekacauan yang dia buat dari balik kaca jendela mobil. Baek dan Choi baru saja tiba di gedung asosiasi Hunter. Di sana mereka melihat ada banyak sekali reporter yang berkerumun dan bertanya mengenai perekrutan Lee Min-sung. Namun Baek dan Choi tak menanggapi para reporter tersebut. Dia mengatakan jika kedatangannya adalah untuk urusan yang lain. Sesampainya di dalam, Baek dan Choi masih memperebutkan siapa di antara mereka yang akan terlebih dulu merekrut Jinwoo. Namun lagi-lagi mereka dihentikan oleh salah satu anak buah Min-sung yang bertanya, apakah mereka berdua sedang memperebutkan bosnya. Tanpa pikir panjang, Baek dan Choi mengatakan jika mereka tidak tertarik sama sekali dengan Min-sung. Di depan gedung suasana semakin kacau, karena Min-sung menyampaikan pidatonya mengenai tujuan sebenarnya dia datang ke gedung ini. Dia mengatakan jika ia akan menilai ulang peringkat hunternya, dan dia akan segera bekerja di bawah kepemimpinan Lim Tae-gyu. Yang tidak mereka ketahui jika Min-sung sengaja melakukan hal itu. Tujuannya agar semua skandalnya dalam dunia entertainment akan segera lenyap, sehingga dia akan segera kembali ke industri hiburan setelah menjadi hunter nanti. Sementara itu, saat ini Jinwoo tengah berusaha untuk memasuki gedung asosiasi. Sayangnya dia dihentikan oleh pekerja yang ada di sana. Tiba-tiba Go datang dan mempersilahkan Jinwoo untuk ikut bersamanya. Dan sontak saja hal itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi bingung. Min-sung juga dengan pedenya ikut masuk mengikuti mereka, namun ia dihentikan oleh Woo. Jinwoo dan Go kini sudah masuk ke dalam gedung. Di sana Jinwoo diminta untuk mengukur ulang kemampuan hunternya oleh seorang petugas. Go juga nampak mendorong Jinwoo agar dia segera menunjukkan sejauh mana kemampuannya. Dan alangkah terkejutnya mereka setelah Jinwoo menunjukkan beberapa bayangan di belakangnya. Dan dia juga mengatakan jika dirinya bisa mengeluarkan bayangan lebih banyak lagi. Seketika semua orang merasakan aura yang sangat kuat. Tidak terkecuali Baek dan Choi yang merasakan hal yang sama. Hingga beberapa saat kemudian petugas tersebut memberikan Jinwoo lisensi rank hunter terbarunya. Jinwoo sangat senang mengetahui kenyataan itu. Ia juga berniat untuk segera menjual semua barang hasil buruannya untuk menaklukkan istana iblis. Saat Jinwoo hendak pulang, dia dihentikan oleh Baek dan Choi. Mereka mencoba bertanya kepada Jinwoo, namun Jinwoo hanya mengabaikannya. Ia hanya mengatakan jika dirinya sedang sibuk.
Namun ketika Jinwoo hendak keluar, dia tidak sadar jika di luar pers segera menghentikannya, dan pihak asosiasi mengumumkan jika Jinwoo adalah hunter rank S ke-10 dalam sejarah. Berita tersebut kini sudah sampai di penjuru negeri karena disiarkan secara langsung di televisi. Jinwoo merasa jika posisinya saat ini sedang terkepung. Baek dan Choi mencoba untuk membantunya keluar dari keramaian itu. Namun rupanya Jinwoo lebih dulu menghilang dan membuat Baek terkejut karena gerakan Jinwoo sama sekali tidak terlihat oleh pandangannya. Saat ini Jinwoo sudah sampai di sebuah situs lelang hunter. Jinwoo bertemu dengan penjual di sana. Jinwoo mengatakan jika ia ingin membeli sebuah artefak yang bisa membantunya menahan panas ruang bawah tanah. Penjual tersebut lalu menunjukkan jubah dan cincin kepada Jinwoo. Namun Jinwoo sangat terkejut dengan harga yang ditawarkan oleh pria itu. Sang penjual lalu bercanda dengan mengatakan jika Jinwoo bisa mendapatkan artefak itu secara gratis jika dia bisa memecahkan kaca yang menutupinya. Seketika Jinwoo percaya dengan perkataan penjual itu, dan dia tengah bersiap untuk memecahkan kaca pelindung di hadapannya. Sang penjual tiba-tiba merasakan aura yang sangat mengerikan dan dia segera menghentikan Jinwoo. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Jinwoo segera pergi dari sana, dan penjaga itu sangat terkejut karena melihat kaca pelindung tersebut sudah pecah padahal Jinwoo sama sekali belum menyentuhnya. Di tempat lain saat ini Baek tengah merenungkan tentang seberapa kuat Jinwoo. Dia merasa jika Jinwoo adalah tipe hunter yang kekuatannya tidak terbatas dan akan semakin kuat. Kini Jinwoo sudah sampai di rumahnya. Dia mengatakan kepada Jin-ah jika dia akan pergi selama seminggu. Hingga tak lama berselang Jinwoo datang dan langsung memperkenalkan diri kepada adik Jinwoo. Dia juga mengatakan jika dia dan Jinwoo akan bekerja selama seminggu. Malamnya Jinwoo memanggil beberapa bayangan High Orb miliknya. Dia lalu memerintahkan kepada mereka untuk melindungi Jin-ah ketika dirinya sedang pergi nanti. Karena jumlah bayangan yang dipanggilnya berlebih, Jinwoo sekalian memanggil bayangan lainnya untuk melakukan patroli di sekitar area tersebut. Besoknya Jinwoo mengantarkan Jinwoo ke Daesung Tower. Jinwoo pergi sendiri ke ruang bawah tanah Istana Iblis. Dia menggunakan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjelajahi tempat tersebut. Hingga kini Jinwoo berhasil berteleportasi ke lantai 76. Sementara itu di tempat lain saat ini ayah Jinho yakni Myung-han baru saja jatuh pingsan di rumahnya. Di Istana Iblis, Jinwoo bertemu dengan banyak sekali iblis. Salah satunya adalah iblis besar yang dihadapi saat ini. Lalu Jinwoo memanggil bayangan ork raksasanya yang bernama Kiba dan memberikannya sebuah benda bernama Sphere of Avarice. Itu adalah sebuah bola yang bisa menghancurkan iblis raksasa tersebut. Sementara itu saat ini di rumah sakit istri Myung-han yang khawatir dan keadaan suaminya berpikir jika dia pingsan karena terlalu banyak bekerja. Hingga dokter datang dan mengatakan jika Myung-han menderita penyakit eternal slumber yakni tidur abadi. Saat ini Jinwoo mengkonfirmasi jika dia sudah sampai di lantai ke-80. Dia membagi bayangannya menjadi 4 kelompok. Namun sayangnya Jinwoo menyadari jika para bayangannya satu persatu berhasil dikalahkan. Jinwoo segera menyelidikinya dan dia akhirnya bertemu kelompok kesatria yang sedang melawannya. Jinwoo langsung bertindak dan berhasil mengalahkan 3 kesatria iblis tersebut. Tapi ketika hendak mendekati kesatria iblis yang keempat, iblis tersebut tampak ketakutan dan berjalan mundur. Tadi sangka kesatria itu ternyata adalah wanita. Dia lalu menyerah dan langsung melepaskan helmnya. Jinwoo tampak kebingungan dan tidak habis pikir karena baru kali ini dia melihat ada kesatria yang menyerahkan diri. Jinwoo lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan iblis tersebut. Tapi ketika Jinwoo berbalik, sang iblis langsung segera menyerang Jinwoo namun dihentikan oleh bayangannya. Sang iblis langsung meminta pengampunan lagi kepada Jinwoo, dan mereka pada akhirnya membuat sebuah kesepakatan. Jinwoo minta dia membantunya mendapatkan izin ke lantai berikutnya. Sementara wanita itu juga mengatakan jika Jinwoo harus menjamin keselamatannya. Jinwoo akhirnya menyetujui permintaan iblis wanita itu, dan mereka kemudian memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ternyata iblis wanita itu bernama Esil, yang merupakan putri tertua dari keluarga Radiru. Esil lalu mengatakan tentang bagaimana dirinya bisa berada di tempat itu, dan tentang bagaimana suara yang dari kepalanya selalu memberi perintah untuk melindungi tempat mereka. Esil juga mengatakan jika sebelumnya dia dan para kesatria yang lain berada di alam iblis. Namun setelah mereka sadar mereka sudah berada di tempat ini dan tengah mempersiapkan diri untuk berperang dengan musuh yang sangat tangguh. Jinwoo juga bertanya-tanya mengenai apa maksud hal tersebut. Sementara itu di tempat lain, saat ini Woo tengah mengadakan rapat dengan para pejabat asosiasi hunter termasuk juga dengan Go.
Mereka membahas mengenai kejadian terkini, yaitu kegagalan pulau yang melibatkan serangga berukuran raksasa dan meninggalnya banyak hunter serta warga yang ada di sekitar pulau tersebut. Go meminta Wu untuk memberikan peringatan kepada pulau-pulau tetangga mengenai ancaman yang akan segera terjadi. Ia juga meminta mereka untuk segera bertindak ke Pulau Jeju pada misi keempat. Di sisi lain, saat ini Jinwoo, Tas, dan Ezreal baru saja tiba di kastil keluarga Radiru. Ayah Ezreal terkejut dengan kedatangan Jinwoo dan mengira Jinwoo akan menghancurkan istananya. Namun Jinwoo segera menangkis tuduhan itu dan meminta izin supaya dia membiarkan Ezreal untuk menemaninya dalam perjalanan sebagai pemandu. 相手に我々が金をはずもないか。されそれともう一つ、この子を借りていく。 Setelah mendapatkan izin dari pemimpin keluarga Radiru, mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga kini sudah sampai di lantai ke-89. Saat ini Jinwoo juga menyadari jika Igris dan juga Ting naik level setelah sampai di lantai tersebut. Keadaan kini semakin mencekam ketika mereka sampai di lantai ke-90. Di sana mereka bertemu dengan Baran yang merupakan penguasa iblis beserta wyvernnya. Seketika Baran yang melihat daerahnya didatangi penyusup segera memanggil beberapa prajuritnya, dan Jinwoo juga melakukan hal yang sama. Mereka terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Ezreal hanya bisa memandang takjub, sekaligus takut dengan pemandangan yang ada di depannya saat ini. Di tempat lain, saat ini Hanekawa dan Guildmaster Draw Sword Gotoryu tengah melakukan pertemuan dengan Go. Di sana juga ada Wu beserta para petinggi asosiasi hunter. Mereka tengah membahas mengenai misi penyerbuan Pulau Jeju. Goto berjanji dia akan memancing semut lainnya saat yang lain tengah membunuh Ratu Semut di sana. Saat ini di kerajaan iblis, Jinwoo masih terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit. Tampaknya Jinwoo terpojok dan kewalahan menghadapi Baran, meski sebelumnya Jinwoo sudah lebih dulu mengalahkan wyvern yang dikendarai oleh Baran. Saat Jinwoo tengah tersudut dan menahan kekuatan Baran dengan sekuat tenaga, tiba-tiba Ezreal mengalihkan perhatian Baran dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Jinwoo. Jinwoo langsung memotong lengan Baran dan mengalahkan penguasa istana iblis itu dengan kekuatannya yang sangat epik. Setelah Baran mati, Jinwoo mengatakan kepada Ezreal jika dia bisa memberitahu ayahnya tentang keluarga Radiru yang saat ini berada di peringkat paling atas kerajaan iblis. Ezreal merasa senang sekaligus kagum. Namun dia kesal dengan Jinwoo yang selalu saja salah menyebutkan nama keluarganya dengan sebutan Radis yang padahal sebenarnya adalah Radiru. Jinwoo-sama. Setelah menyelesaikan misinya, kali ini Jinwoo langsung membuat ramuan kehidupan. Iron dengan sigap segera membawa jasad naga milik Baran yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Jinwoo. Kemudian Jinwoo mengekstrak naga itu dan berhasil membangkitkannya. Ia memberi nama Kaisel kepada sang naga yang kini resmi menjadi salah satu bayangannya. Jinwoo kini mendapatkan kekuatan lain yakni Shadow Exchange yang memungkinkan dirinya untuk bertukar tempat dengan tentara bayangannya. Ezreal masih terlihat sangat senang karena kini keluarganya menjadi yang paling kuat di sana. Ia berharap jika Jinwoo mau ikut ke dalam pesta yang akan diadakan oleh keluarganya. Namun Jinwoo melepas jubahnya dan menyuruh Ezreal untuk pergi ke pesta keluarganya sendiri. Belum sempat Ezreal menyelesaikan kata-katanya, namun Jinwoo sudah bertukar dengan salah satu tentara bayangannya. Jinwoo kini berhasil bertukar tempat dengan salah satu bayangannya yang ada di bumi. Namun sesampainya di bumi, ia masih membutuhkan waktu 3 jam untuk menggunakan kekuatannya tersebut. Jinwoo lalu memanggil Kaisel dan mereka pergi ke suatu tempat. Sementara itu, saat ini Wu dan Go masih berdiskusi mengenai strategi apa yang akan mereka lakukan untuk melenyapkan Ratu Semut. Wu juga memberitahu kepada Go jika hingga sekarang dia masih belum bisa menghubungi Jinwoo. Jinwoo kini sudah berada di rumah sakit dan mengunjungi ibunya. Ia berharap ibunya akan bangun setelah meminum ramuan ajaib yang telah dia peroleh. Jinwoo lalu menuangkan ramuan kehidupan ke mulut ibunya, hingga tak lama berselang muncul cahaya biru dari tubuh sang ibu dan semua lukanya juga ikut menghilang. Sempat frustasi karena ibunya tak kunjung bangun, Jinwoo menangis dan mengatakan jika semua yang sudah dilakukan sejauh ini adalah untuk kesembuhan ibunya. Dan kemudian keajaiban pun terjadi. Ibu Jinwoo terbangun dan menatap wajah sedih putranya itu. Hingga pagi harinya para dokter membahas mengenai kesembuhan ibu Jinwoo yang menurut mereka sangat langka bisa terjadi. Dan salah satu dokter mengatakan jika kini tubuh ibu Jinwoo sudah kembali pulih dan mereka ingin segera pulang. Jin A akhirnya bertemu dengan ibunya, dan keluarga kecil itu akhirnya bisa bersatu kembali. Mereka bertiga akhirnya pulang ke rumah. Ibu Jinwoo memaklumi semua kekacauan yang ada di sana, dan mereka sepakat untuk membereskan rumah bersama-sama. Ibu Jinwoo juga bertanya apakah ayah mereka ada memberi kabar selama dirinya terbaring sakit, dan mereka hingga sekarang belum menerima kabar sang ayah sama sekali.
hingga kemudian Jinwoo menerima panggilan telepon dari seseorang. Sementara itu, saat ini Woo dan Go tengah membahas mengenai salah satu hunter otoritas rank S Amerika bernama Thomas Andre. Thomas Andre menolak untuk mendukung misi mereka kali ini, yang kemudian membuatku memahami apa alasan pria tersebut. Tak lama kemudian Jinwoo tiba di sana. Go bertanya langsung kepada Jinwoo apakah dirinya mau membantu misi mereka yang akan datang. Namun sebelum Jinwoo menjawabnya, seketika dia merasakan adanya aura yang sangat kuat dari ruangan di sekitarnya. Kemudian Go mengetahui hal itu. Ia juga takjub dengan Jinwoo yang dapat merasakan kekuatan tersebut meski dengan jarak yang jauh. Go lalu memberitahu Jinwoo jika saat ini para hunter rank S sedang berlatih di pusat kebugaran kota. Hingga tak lama berselang, Jinwoo dan Go sampai di sana dan mereka tengah mengamati latihan Ma dan Baek saat ini. Choi tiba-tiba datang di hadapan Jinwoo dan Go. Dia juga menyampaikan sejumlah informasi mengenai guild dan para hunter yang ada di sana. Semua orang seketika menatap ke arah Jinwoo. Goto juga menyadari ada hal yang aneh. Dia sadar jika kekuatan Jinwoo sangat dahsyat dengan mana yang sangat banyak. Hingga kegaduhan akhirnya terjadi. Penerjemah Goto ketahuan mengatakan hal yang kasar menggunakan bahasa Jepang. Dia mengatakan mengenai hunter rank S di sana yang dianggapnya tak sebanding dengan Goto. Sehingga mereka harus terlibat dalam pertarungan persahabatan antar rank S dan mengecualikan rank A ke bawah. Hein, Baek, Goto, dan Ma berada dalam satu tim. Sedangkan tim lawan dari Goto adalah Tawata, Kumamoto, Hoshino, dan Tanaka. Cerita berlanjut dengan aksi menegangkan para hunter dengan kubu yang berbeda, di mana dua kelompok hunter papan atas akan segera melakukan pertarungan persahabatan. Pada kesempatan kali ini, Goto berencana untuk menguji kekuatan hunter Baek dan yang lainnya. Namun sayangnya pada pertempuran persahabatan kali ini, dua rekan Baek kalah dan hanya menyisakan Hein dalam kelompok mereka. Hein yang masih bertahan berhadapan dengan lawannya yang merupakan seorang wanita, dan dia berencana menyelesaikan wanita tersebut sehingga ia bisa kembali bergabung dengan Baek. Namun Hein dihentikan oleh Asushi. Hein lantas berhasil melukai Asushi yang kemudian membuat dia sangat marah. Asushi mencoba menyerang Hein dengan niatan ingin menghabisi nyawanya. Beruntung Jinwoo yang mengetahui niat buruk pria itu langsung menghentikan pertarungan mereka. Setelahnya, juru translate Goto seolah menggunakan kesempatan itu untuk menguji kekuatan pria tersebut. Jinwoo lalu berkata jika dia akan bertarung melawan ketua mereka yakni Goto. Goto juga merasa semangat dengan tantangan itu, karena sejak awal perhatiannya sudah menuju kepada Jinwoo dan ingin tahu seberapa besar kekuatannya. Mereka berdua kemudian terlibat aksi saling tarung. Meski kali ini hanya pertarungan persahabatan, namun tampaknya Goto menyerang Jinwoo dengan perasaan ingin menghabisi nyawa Jinwoo. Setelah keadaan semakin menarik, tiba-tiba saja Goto dan Jinwoo dihentikan oleh para anggota mereka sendiri. Karena mereka menyadari jika Jinwoo dan Goto tak lagi ingin main-main, melainkan melakukan semuanya dengan serius dan niat yang buruk. Seketika Goto yang merasakan hawa keberadaan Jinwoo menjadi takut, dan dia merasa jika sebelumnya dia akan mati di tangan Jinwoo. Sementara itu Jinwoo terlihat tengah mengobrol dengan Go mengenai misi penyerbuan mereka yang akan segera dilaksanakan di Pulau Jeju. Dan di tempat lain Goto terlihat tengah teleponan dengan seseorang. Dan dia lalu mengetahui fakta jika Jinwoo tidak ada dalam daftar nama-nama hunter yang ikut serta ke Pulau Jeju. Hein juga menyampaikan informasi yang sama dengan Choi mengenai ketidakikutsertaan Jinwoo kali ini. Choi lalu memberitahu Baek mengenai ke-15 hunter tingkat S yang akan berpartisipasi dalam misi kali ini. Di tempat lain terlihat Jinwoo kembali ke rumah dan dia tengah makan malam bersama dengan ibu dan adiknya. Jinwoo merasa jika dia lebih mementingkan momen dengan keluarganya ketimbang ikut dalam misi Pulau Jeju. Cerita beralih ke Pulau Jeju. Di sana terlihat jika para semut monster terlibat aksi saling memakan satu sama lainnya. Sang Ratu Semut yang menyaksikan hal ini berharap jika salah satu dari anaknya ada yang menjadi kuat dan bisa memimpin yang lainnya meninggalkan Pulau Jeju serta mencari tempat baru. Dan bertepatan saat itu, seorang reporter berita TV tengah menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai semut-semut yang sangat merasakan dunia serta bagaimana strategi asosiasi hunter untuk membinasakan mereka. Bertepatan dengan hal itu, kali ini pasukan hunter sudah sampai di Pulau Jeju. Terlihat jika beberapa semut mulai berterbangan menuju helikopter Choi.
Choi dan anggotanya lalu keluar dari dalam helikopter dan mereka mengaktifkan gelombang interferensi mereka. Dengan adanya gelombang tersebut diharapkan para semut tidak bisa berkomunikasi dengan ratu semut mereka. Beberapa dari kelompok hunter berhasil mengalahkan para semut, lalu mereka memasuki sebuah gua. Choi lalu menyegel gua itu dan dia kembali melakukan aksi heroiknya. Baek lantas melihat jika dalam gua itu terdiri dari beberapa lorong. Choi lalu menggunakan kekuatannya dalam menggunakan api dan berhasil menemukan terowongan yang terdapat ratu semutnya. Sementara di tim lainnya, Kenzo kembali berkumpul dengan anggota lainnya dan meminta salah satu dari mereka yakni Shimizu menyembuhkan lukanya. Saat mereka tengah terlibat dalam obrolan, tiba-tiba saja kepala Shimizu terpenggal dan jatuh ke tanah. Kenzo sontak terkejut dan ketakutan melihat kejadian di depan matanya. Terlihat jika ada salah satu anak terkuat ratu berhasil membunuh beberapa hunter yang dikirim di Pulau Jeju. Di sisi lain di dalam gua, Dongwook yang sedang bertarung dengan beberapa semut mengatakan jika kekuatan mereka setara dengan hunter tingkat S. Namun Hein, Baek, dan Byunggu bisa mengalahkan semut-semut tersebut. Kemudian Baek kembali menggunakan kekuatannya untuk menemukan ratu semut. Dia lalu mengatakan kepada rekan-rekannya jika ratu semut saat ini tengah dijaga oleh semut lainnya. Baek sangat yakin jika kali ini mereka akan menang, dan dia langsung menuntun mereka semua menuju lokasi persembunyian ratu semut. Di tempat lain, yakni di mana para pasukan Goto berada, mereka tengah mengamati beberapa bangkai semut. Namun tiba-tiba seseorang bernama Kei muntah karena dia mencium bau yang sangat busuk. Dia lalu berteriak dengan sangat kencang dan kemudian menggunakan kemampuannya dalam mengendalikan es. Di sisi lain, saat ini Kanai dan Asushi juga tengah berhadapan dengan beberapa semut di kota itu, dan pasukan Baek tengah melawan pasukan ratu di dalam goa. Ternyata misi kali ini ditayangkan live di TV, sehingga semua orang termasuk Jinwoo bisa melihat apa saja yang terjadi di Pulau Jeju saat ini. Terlihat jika kali ini kemenangan mereka hampir 80%, dengan diperlihatkannya aksi kelompok Baek tengah menyerang ratu semut. Sementara yang lainnya menahan serangan ratu, Hein tengah bersiap untuk memenggal kepala sang ratu semut. Upaya mereka akhirnya berhasil dan ratu semut akhirnya kalah, sehingga semua orang bersorak-sorai dengan keberhasilan pasukan Choi kali ini. Namun hal yang aneh pun terjadi. Pasukan Goto menyadari jika para semut di sana berhasil menjebol pertahanan yang dibuat oleh Choi sebelumnya, sehingga semua orang termasuk Hein terkejut dengan hal itu. Terlihat jika anak terkuat ratu semut saat ini sudah berdiri di hadapan pasukan Baek dan yang lainnya. Kemudian anak itu berjalan menuju mayat sang ratu lalu dia memakannya. Sepertinya dia terlihat sangat marah karena ratu mereka mati, dan dia langsung menyerang mereka mengalahkan semuanya termasuk Hein. Dongwook lalu melawan semut itu, dan dia juga mengatakan jika Byunggu akan membantu mereka yang terluka dengan kemampuan penyembuhannya. Semut tersebut lalu berhasil mengalahkan Dongwook, dan dia langsung menyerang Byunggu hingga tewas di hadapan mereka. Baek yang melihat hal itu sangat marah, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Lalu semut itu mencekik Baek dan bertanya kepada dia siapa raja di antara mereka. Kali ini Baek sangat beruntung karena semut itu langsung pergi meninggalkan mereka, setelah dia merasa jika ada orang yang lebih kuat di luar sana. Dan orang itu adalah Goto. Baek sadar jika saat ini semut tersebut tengah menuju ke arah pasukan Goto dan yang lainnya. Saat itu Goto dan rekannya kehilangan kontak dengan pasukan Goto yang lain. Dia juga melaporkan hal ini ke pusat dan ikut mencari keberadaan mereka. Goto juga mengisyaratkan yang lainnya supaya mereka segera berkumpul di titik pertemuan. Tak lama setelah itu Goto menemukan jasad seseorang. Lalu Goto menyampaikan perihal misi mereka kali ini. Goto mengatakan ke pusat jika peluang kemenangan kelompok lain sangat tipis kali ini. Dan ketua mereka yakni Matsumoto menyimpulkan jika hal ini hebat karena akan memberikan kejayaan bagi negara mereka, karena menurutnya akan berhasil menaklukkan gerbang es rank kali ini. Matsumoto lalu memerintahkan para hunter miliknya untuk mundur dan bertemu dengan pasukan penyerang yang dikirimnya ke armada. Namun tiba-tiba anak terkuat ratu sudah sampai di hadapan mereka dan langsung membunuh Ishida. Goto lalu mengisyaratkan kepada anggota lainnya untuk pergi ke laut dan bersiap untuk misi perubahan berikutnya. Sementara Goto masih bertahan di sana. Dia mengatakan kepada anak terkuat ratu semut jika dialah raja bagi semua orang di pulau tersebut.
Sang anak tersebut lalu tiba-tiba memancarkan aura yang sangat mengerikan, yang membuat Goto kembali mengingat tentang pertarungannya dengan Jinwoo beberapa hari yang lalu. Sang semut lalu menyerang Goto dalam waktu sekejap dan Goto tidak bisa diselamatkan lagi. Sementara di gua saat ini beberapa semut lainnya mulai bermunculan dan mendekati pasukan Baek. Choi lalu memukul mundur mereka dengan menggunakan kekuatan apinya hingga dia kehabisan tenaga. Dan pada detik-detik menegangkan itu, hampir semua orang kelelahan dan mereka akan segera mati diserang para semut. Namun tiba-tiba saja salah satu prajurit bayangan Jinwoo muncul dan menahan semut-semut tersebut. Ternyata sebelumnya Jinwoo yang sedang berada di atas atap gedung sudah melakukan pertukaran dengan salah satu pasukan bayangannya yang ada di Pulau Jeju. Itu adalah bayangan yang sebelumnya pernah dia selipkan dalam tubuh Goto pada pertarungan mereka sebelumnya. Tiba-tiba Jinwoo sudah ada di hadapan kelompok Choi pada detik-detik yang menegangkan. Di sisi lain, Go dan Woo mengatakan jika mereka tidak dapat menghubungi para hunter yang ada di Pulau Jeju. Go meminta Woo untuk segera mencari informasi tentang situasi terkini yang ada di sana. Saat ini para pasukan bayangan Jinwoo tengah bertarung dengan para semut. Dongwook yang menyaksikan hal itu hanya terdiam dan mereka semua yang ada di sana menjadi bingung. Jinwoo lalu mengatakan jika dia akan menjelaskan semuanya nanti. Dan dia langsung menyembuhkan Dongwook, Baek serta hunter yang lainnya dengan menggunakan ramuan ajaib miliknya. Namun sayangnya ramuan itu tidak bisa menyembuhkan luka pada tubuh Hein. Jinwoo menyadari jika ramuannya tidak bereaksi pada tubuh Hein karena tingkat kesehatannya terlalu rendah. Saat itu Baek memberitahu Jinwoo dan yang lainnya jika sebentar lagi akan datang lebih banyak pasukan semut. Sementara di tempat lain, Go dan Woo tengah menghadiri rapat. Mereka berupaya untuk memulihkan sinyal siaran yang tiba-tiba saja menghilang. Sedangkan di tempat lain, Kuto Matsumoto menerima kabar dari Goto dan rekan-rekannya, yang membuat dia yakin jika kali ini Goto dan yang lainnya sudah tewas. Di tengah situasi yang menegangkan tersebut, Jinwoo mengatakan kepada yang lainnya jika dia akan bertindak lebih agresif mulai saat ini. Jinwoo juga mengatakan kepada Choi dan yang lainnya supaya mereka bisa menghentikan semut yang lolos dari serangan pasukannya. Jinwoo akan segera membangkitkan para semut untuk menjadi prajuritnya, dan dia meminta kepada Choi dan yang lainnya untuk merahasiakan kemampuan khususnya tersebut. Ketika Jinwoo berhasil membangkitkan para semut, tiba-tiba anak terkuat ratu sudah ada di hadapan Jinwoo. Choi dan yang lainnya yakin jika semut itu sudah berhasil membunuh Goto. Dan di saat yang bersamaan, seseorang di medan perang berhasil memperbaiki sinyal siaran yang sebelumnya sempat hilang, dan akhirnya siaran TV kembali tayang. Go yang melihat kedatangan Jinwoo sangat bahagia, dan dia yakin jika Jinwoo bisa mengalahkan semut tersebut. Jinwoo masih terlibat aksi saling serang dengan semut tersebut, dan semut itu berhasil menginfeksi Jinwoo dengan menggunakan racun yang sangat mematikan. Di sisi lain, Ketua Matsumoto mendapatkan info jika separuh hunternya telah gugur, sehingga dia menghimbau semua yang tersisa untuk kembali dengan tim penyerang kedua yang sekarang sedang menuju ke sana dengan jalur darat. Namun Kane memberitahu Matsumoto jika upaya mereka akan sia-sia, karena mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan semut terkuat ratu. Dan bersamaan dengan hal itu, kali ini Jinwoo berhasil mendetoks semua racun dan bisa memukul mundur sang semut. Keduanya kemudian saling bertarung. Jinwoo memanggil kedua pedangnya, dan dia menggunakan teknik baru untuk memotong tubuh semut itu. Namun sayangnya semut tersebut berhasil menghindar, dan akhirnya ditangkap lagi oleh Jinwoo yang langsung memberikan pukulan penghancurnya. Semut terkuat ratu lalu merintih kesakitan dan meminta semut yang lain untuk membantunya. Jinwoo juga memerintahkan prajurit bayangannya untuk mengalahkan pasukan semut yang mulai menyerang mereka dengan brutal. Akhirnya Jinwoo berhasil mengalahkan semut terkuat ratu. Lalu ia kembali bergabung dengan kelompok Dongwook dan yang lainnya. Jinwoo melihat Hein yang sudah sekarat. Kemudian dia memberikan Hein Elixir of Life. Namun hal itu tidak berhasil. Jinwoo menjadi bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang akan dia lakukan untuk bisa menyelamatkan Hein. Kemudian Jinwoo terpikirkan dengan cara lain. Dia mendekati mayat Byunggu dan menggunakan kemampuannya untuk mengekstraksi bayangannya.
Sementara di tempat lain, Ketua Matsumoto tengah terlibat dalam perbincangan mengenai rencana berikutnya untuk kembali ke Pulau Jeju. Namun Reiji mengatakan jika sudah ada seseorang yang berhasil membunuh semut terkuat ratu, dan mereka berpendapat jika para hunter yang ada di Pulau Jeju saat ini akan baik-baik saja. Sementara itu, saat ini Jinwoo memberitahu Dongwook yang sebelumnya keberatan karena sahabatnya itu dibangkitkan, dan Dongwook tidak ingin sahabatnya itu dijadikan alat oleh Jinwoo. Namun Jinwoo memberitahu Baek jika Byung-in sendirilah yang menginginkan hal tersebut untuk menyelamatkan Hae-in. Dongwook akhirnya sedih dan teringat akan kebaikan sahabatnya itu saat dia masih hidup hingga kini tak bernyawa lagi. Bayangan Byung-gu akhirnya bisa menyelamatkan Hae-in menggunakan kekuatan penyembuhannya. Baek mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Jinwoo. Namun Baek mengatakan jika dia tidak ingin melihat Byung-gu kembali ke medan pertempuran. Jinwoo akhirnya mengerti dengan keinginan Baek. Ia lalu melepaskan kembali bayangan Byung-gu dan mengcancel kebangkitannya. Byung-gu tersenyum kepada Baek dan dia pun lalu menghilang. Sementara di tempat lain, Ketua Matsumoto tengah mengawasi semua gerak-gerik Jinwoo dan yang lainnya. Kemudian dia memberitahu bawahannya untuk membatalkan misi ke-9 mereka pergi ke Pulau Jeju. Saat ini pasukan semut yang tersisa tengah mengamuk karena kehilangan arah setelah pemimpinnya dibunuh. Baek dan Choi serta hunter yang lainnya keluar dari dalam gua dan mereka masuk ke dalam helikopter untuk dievakuasi. Jinwoo tidak ikut karena dia masih harus menyelesaikan tugasnya di sana. Ia lalu menghancurkan semua telur dan juga semut yang masih tersisa. Dan saat itu Sesa memberitahu Jinwoo jika sekarang dia sudah pada level ke-100. Jinwoo lalu mendekati mayat semut terkuat ratu yang sudah dia kalahkan tadi. Dia lalu membangkitkan semut tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu prajurit bayangannya. Kemudian semut tersebut diberi nama dengan sebutan Beru. Setelah Beru dibangkitkan, Jinwoo juga membangkitkan semua semut yang mati. Dia juga memerintahkan Beru dan pasukannya untuk mengalahkan semua semut yang masih tersisa di pulau itu. Kemudian Go menyampaikan informasi jika saat ini semua hunter yang tersisa sudah selamat, dan para semut yang tersisa di pulau itu juga telah mati. Hae-in lalu dibawa ke rumah sakit. Go juga menyampaikan jika misi penyerangan keempat Pulau Jeju kali ini akhirnya berhasil. Sementara itu, Jinwoo dan yang lainnya memberikan penghormatan terakhir kepada para sekutu mereka yang gugur dalam misi Pulau Jeju. Beberapa orang bersuka cita, dan ada juga beberapa orang yang menyayangkan kedatangan Jinwoo yang terlambat ke Pulau Jeju sehingga Byung-gu tewas. Jinwoo lalu menemui Go dan mengatakan jika dia menyesali perbuatannya. Go lalu memberi nasihat agar Jinwoo tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Jinwoo mengatakan kepada Go jika dirinya akan mendirikan guildnya sendiri. Dan pada saat yang sama, para hunter peringkat rendah kembali ke Pulau Jeju untuk melakukan pembersihan di sana. Mereka bertemu dengan seorang pemburu asing. Mereka berdua tengah membicarakan tentang hal yang penting lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di sana juga ada Ilhwan yang tengah memperhatikan orang-orang itu dari kejauhan. Sementara itu Jinwoo baru saja menerima panggilan telepon dari Go. Go mengatakan jika gerbang peringkat B tengah terbuka tidak jauh dari keberadaannya. Tanpa berlama-lama Jinwoo langsung datang ke tempat tersebut. Dia lalu masuk ke dalam gate tersebut dan hal aneh tiba-tiba terjadi. Gate tersebut berubah menjadi merah dan banyak sekali monster sihir yang langsung mengelilingi Jinwoo di sana. Jinwoo langsung memanggil pasukannya, dan mereka langsung melawan monster yang ada di sana. Sementara di tempat lain, Choi menemui Hae-in, dan Hae-in mengatakan jika dia ingin menjadi lebih kuat daripada saat ini. Ia sejenak merenungkan kejadian beberapa hari lalu di Pulau Jeju, yakni tentang orang-orang yang menjalani gaya hidup sebagai seorang hunter. Di sisi lain, saat ini pasukan Jinwoo akhirnya berhasil mengalahkan monster yang ada di sana. Dan season kali ini diakhiri dengan kata-kata Jinwoo yang mengatakan jika dia siap dengan perburuan berikutnya. Itulah alur cerita Solo Leveling season 2 kali ini. Seperti biasa, kami akan lanjutkan ceritanya setelah season berikutnya dirilis. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.